Katakan ini alasan dulu nih, kenapa kita mengangkat tema ini bukan pemimpin yang lain? Karena satu, non muslim pun mengakui keteladanannya. Dua, Nabi sebelumnya 30 generasi sebelum kedatangan Nabi Muhammad menyebutkan keistimewaannya. Terakhir, yang ketiga, kenal Nabi Isa? Ayo bilang kenal sekali lagi. Saya pulang. Nabi Isa alaihi salam, Yesus Al-Masih, Mesias, itu saking kagumnya dengan sosok Nabi Muhammad SAW, padahal belum pernah berjumpa dengan beliau. Nabi Isa itu hidup 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Saking dahsyatnya keteladanan kepemimpinan Nabi, dikumpulkan umatnya Nabi Isa. Saat dikumpulkan pula disampaikan kepada umatnya, diabadikan penyampaian ini di Quran surah ke-61 ayat yang ke-6, paling kiri sebelah atas di mushaf. Perhatikan kalimatnya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Isa? Wa rasul bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad wa mubashshira bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kata Allah, hei umat manusia, hei umat Nabi Muhammad, pelajarilah perkataan Nabi Isa ketika ia berkata kepada kaumnya, hei kaumku, aku bukan rasul yang terakhir, aku bukan nabi yang terakhir. Karena umat pada saat itu mengira Nabi Isa adalah nabi yang terakhir, karena disebutkan dalam ramalan kitab sebelumnya, keterangan di kitab-kitab sebelumnya, bahwa nabi yang terakhir punya sifat-sifat sosial yang sangat tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang ceramah, jarang-jarang kita hadir di pengajian yang saat bersamaan kita mulai mengaji hujan turun. Allah berkehendak saat kita memulai taklim malam ini diturunkan hujan. Sedangkan ketika hujan diturunkan, Allah sendiri yang mengatakan di Quran surah ke-31 ayat 34, Allah katakan ketika hujan turun, kalimatnya tidak disebut dengan matar. Innallaha indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith. Kata Allah, aku punya 5 hak prerogatif yang tidak aku beritahukan pada siapapun, tidak bagi kalangan manusia, tidak juga kalangan jin, bahkan malaikat terdekat denganku tidak mengetahuinya. Yang 5 itu, satu, innallaha indahu ilmus sa'ah. Kata Allah, yang pertama pengetahuan tentang terjadinya kiamat. Perhatikan baik-baik pilihan kata dalam Al-Quran. Diksi Al-Quran ketika dipilihkan oleh Allah itu begitu luar biasa. Allah bisa mengatakan kiamah menuju pada proses kejadiannya. Quran surah ke-75 surah Al-Qiyamah. Allah bisa mengatakan hari kebangkitan, Malik Yaumiddin, Yaumul Ba'thi. Tapi ketika menunjuk pada waktunya disebutkan oleh Allah dengan kalimat sa'ah. Tidak disebutkan dalam bahasa Arab kata sa'ah sampai detik ini kecuali menunjuk pada kosakata yang bermakna jam, menitnya, detiknya, sampai juga dengan akumulasi harinya. Kata Allah, tidak ada yang tahu tentang kiamat, kapan waktunya, sampai ke jamnya, menitnya, detiknya, kecuali aku saja yang tahu. Jadi kalau ada yang meramal mengatakan kiamat akan terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, maka langsung kita katakan ini pasti berita yang tidak benar. Jangankan manusia, malaikat pun tidak mengetahuinya. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8, jilid yang pertama, posisi paling kiri sebelah atas. Datang malaikat Jibril, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, an Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami sedang duduk-duduk santai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala 'alaina rajulun syadidu bayadhis thiyabi, tiba-tiba datang seorang lelaki pakaiannya putih bersih, syadidu sawadis sya'ri, rambutnya menghitam rapi, la yura 'alaihi atharus safari, tidak nampak orang ini bekas-bekas lelah dalam berperjalanan. Tiba-tiba fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak tahu siapa orang ini, tiba-tiba datang mendekat kepada Nabi, duduk dekat Nabi. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidaihi, fa asnada rukbataihi wa wada'a kaffayhi ala fakhidaihi. Menyandarkan lututnya ke lutut Nabi, meletakkan telapak tangannya di tangan Nabi. Lantas apa yang ia katakan setelah bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan? Beliau bertanya, ya Rasulullah,
Ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan kiamat akan terjadi? Apa jawab Nabi? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dibandingkan daripada yang bertanya. Terakhir Nabi katakan kepada Umar, Umar, atadri man huwa? Umar, tahukah engkau siapa tadi yang bertanya kepadaku? Kata Umar, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, atakum Jibril yu'allimakum dinakum. Barusan Jibril datang menyamar untuk mengajarkan prinsip-prinsip agama. Jadi Jibril saja bertanya pada Nabi Muhammad. Kata Nabi, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jikalau malaikat tidak tahu, Nabi tidak tahu, maka manusia biasa mustahil ada yang tahu tentang hari kiamat. Sepakat? Ini penting saya sampaikan, karena tahun 99 saya ada di Garut. Ada ramalan mengatakan kiamat akan terjadi. Kita bermohon kepada Allah akan bersaksi di hari kiamat bahwa kita pernah mengerjakan amal soleh di lapangan ini. Tidak cukup dengan amin. Saya bacakan hadisnya, tersebut di hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233, riwayat sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi katakan? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Man salaka yaltamisu fihi ilma. Siapa yang menyiapkan dirinya kemudian dia berangkat menuju tempat pengetahuan, tempat majlis ilmu, tempat belajar, berangkat dia untuk menuntut ilmu, maka setiap tapak kakinya, kata Allah melalui lisan Nabi, setiap tapak kakinya akan dicatat sebagai pahala yang meringankan langkahnya ke surga. Dan berita baiknya, setiap tapak kaki di tempat yang kita pijak itu langsung diturunkan surah oleh Allah, akan bersaksi di hari kiamat tentang apa yang menimpanya pada saat ia dipijak itu. Buka Quran surah Al-Zalzalah ayat yang keempat, perhatikan kalimatnya. Idza zulzilatil ardu. Satu, kata Allah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nanti jika bumi sudah digoncang dengan goncangan yang tidak biasa. Jadi ada zilzal, ada zulzil, ada zilzalnya disebutkan dua kali. Kalau disebutkan sekali, baik bentuknya kata kerja zulzil atau zilzal kata benda, sekali saja. Contoh di luar Al-Quran, kalau kita katakan idza zulzilatil ardu, berhenti sampai sini, itu artinya gempa dahsyat yang meruntuhkan bangunan tinggi runtuh ke bawah. Gempa dahsyat yang tinggi runtuh ke bawah. Tapi kalau Anda ulang kalimatnya dua kali, baik dengan kata kerja, misal di luar Quran, idza zulzilatil ardu zulzilat, atau menggunakan kata benda untuk penekanan taukid, idza zulzilatil ardu zilzalaha, seperti di surah Al-Zalzalah. Maka ini artinya bukan gempa biasa yang meruntuhkan yang tinggi ke bawah, tapi menjadikan yang dari bawah naik ke atas semua. Kata Allah, nanti setelah manusia menganggap ringan gempa-gempa yang meruntuhkan bangunan tinggi itu, dulu kalau ada gempa kecil aja orang sudah ramai. Ayo lini, ayo lini, ayo lini. Oh, kata orang hubbud dunia. Suka bumi. Suka bumi bahasa Arabnya hubbud dunia. Suka itu hubbun, bumi itu dunia. Suka bumi, hubbud dunia. Pantas 70% semua ke pabrik. Baik. Dulu kalau ada gempa itu kecil terasa, semua beristighfar. Gempa, 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 lini, 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 kecil. Sekarang gempa besar pun semua sudah santai. Diungkit di media, disampaikan data seakan menjadi konsumsi harian. Sekarang gempa di Palu sekian, BMKG menyatakan gempa di Pandeglang sekian, ini menyatakan gempa di Lombok sekian, dan seakan-akan jadi konsumsi harian. Kata Allah, nanti
Kalau semua sudah merasakan gempa-gempa itu sebagai hal yang biasa, tidak ada pengaruh untuk mendekat kepadaku, aku akan turunkan gempa yang luar biasa, yang semua orang akan berkata, apa yang sedang terjadi sekarang? Gempa apakah itu? Kata Allah, aku akan jadikan bukan yang tinggi runtuh ke bawah, tapi yang bawah naik ke atas semua. Karena itu ayat keduanya mengatakan, wa akhrajatil ardu athqa, maka bumi akan mengeluarkan semua yang dikandungnya. Nanti yang longsor bukan gunung-gunung yang di atas, yang di bawah gunung itu naik ke atas semua. Baru saat itulah kemudian setiap manusia berkata, wa qalal insanu malah. Disebutkan insan, padahal manusia punya 5 nama dalam Al-Quran. Bashar, menunjuk nafsunya, disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Qul innama ana basyarum mithlukum. Ins, pasangannya jin, disebutkan 18 kali pasangannya dalam Al-Quran. Ya ma'syaral jinni wal wa ma khalaqtul jinna wal annas. Nama paling favorit, disebutkan 241 kali dalam Al-Quran, sampai menjadi surah yang ke-114, surah idaman setiap muslim. Qul a'udzu birabbil bani Adam, menunjuk asal keturunan, disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Tapi ketika Allah menyebutkan tentang gempa yang dahsyat itu, bukan bara disebutkan, bukan ins disampaikan, bukan nas yang disebutkan, bukan bani Adam yang lengkap. Kata 65 kali disebutkan dalam Al-Quran. Tuh, sudah mulai terasa. Kalau disebutkan insan, kata pakar tafsir, tidak pernah disebutkan kata insan kecuali menunjuk manusia yang mengerjakan semua aktivitas dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bima kanu, mulutnya dikunci, tangan bicara, kaki bersaksi, bukan cuma anggota. Kata Allah, semua yang dipijak akan berkata kepada Allah. Rumput ini akan berkata, ketika ada hujan turun di Sukabumi, ya Allah, banyak orang berlindung masuk ke rumahnya, ada yang tiduran, ada yang santai, tapi hambamu ini memijakku ya Allah untuk mendengarkan ketaatan-ketaatan dari syariatmu. Ya Allah, aku bersaksi dia pernah beramal soleh di tempat yang pernah dipijak ini. Rumputnya bicara, tanahnya bicara, hujannya bicara. Itu yang dimaksudkan Nabi di antara makna jauhnya, Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikan air yang menimpa kami ini, kalau bukan dunia manfaatnya, dapat kesuburan di dalamnya, maka jadikan manfaat akhirat. Dia bersaksi di akhirat bahwa kami pernah beramal soleh di sini. Maka saya bermohon kepada Allah, rahmat yang pertama, semoga hujan yang tadi diturunkan dan sekarang telah tenang, insya Allah bersaksi di akhirat dengan amal soleh kita di malam hari ini. 1. 2, alhamdulillah malam ini kita mendapatkan rahmat yang kedua, karena berkumpul pula para ulama kita dari level yang nasional sampai dengan ke wilayah Caringin ini. Ada ayahanda kita Kiai Haji Muhyiddin Junaidi. Ini ayahanda kami, tokoh ulama, masya Allah. Kan bahasa Arab, kalau anda tanya pakai, dijawab tuh dalam hati. Beliau yang mewakili ulama-ulama kita untuk membangun hubungan baik dengan nuansa Timur Tengah. Dan ini saya berikan satu rahasia. Ini diantara kita aja ya. Beliau inilah sosok yang mengirim saya ke Libya. Dan ulama kita mohonkan kepada Allah semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala
dengan kesehatan, keikhlasan, dan sifat khasyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat kata-kata saya ini. Ciri ulama yang dominan dalam Al-Quran, Quran surah 35 Fatir, dari ayat ke-28 sampai 29, bahkan dari 27-nya, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Yang dominan bagi ulama, kata Allah, bukan pintarnya, bukan hebatnya, bukan yang hafal Quran sampai nomor posisinya, bukan yang tahu hadis sampai nomor dan kitabnya. Kata Allah, yang dominan ciri ulama itu satu, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kata Allah, ulama yang betul itu, kalau kalian ingin dapati, innama pakai adatul hasri, yaitu terbatas, tidak ada yang lain. Adatul hasri dalam ilmu nahwu, huruf yang membatasi hukum. Kalau sudah ada innama, maka tidak boleh keluar dari hukum ini. Zakat diterima hanya oleh 8 golongan. Apakah boleh yang ke-9? Tidak. Apakah boleh yang ke-10? Tidak. Hanya 8 saja. Kenapa? Karena ayatnya dibuka dengan innama. Quran surah 9 ayat yang ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wabnis sabil. Dibuka dengan innama, hanya 8, tidak boleh yang ke-9. Ayat ulama dibuka dengan innama, hanya yang ini, yang lain ulama-ulamaan. Kesurganya pun kesurga-surgaan. Nah, lihat sini baik-baik. Ini mic yang tidak kita sesuaikan. Ada berapa mic-nya? Tapi yang dipakai yang ini. Sudah, kita sedang ceramah, bukan yang lain. Lihat sini. Tahan. Innama yakhshallaha, ciri ulama yang betul itu yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikalau memberikan fatwa, takut fatwanya bersentuhan dengan hukum-hukum yang tidak diridhai Allah. Kalau berbicara, dijaga lisannya, takut Allah tidak ridha dengan lisannya. Kalau menatap, dijaga tatapannya, takut kalau dalam pandangannya Allah tidak suka dengan apa yang dia pandang. Itulah ulama. Karena itulah di Quran surah ke-98, di penutup ayatnya disebutkanlah ulama itu termasuk makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Khairul bariyah. Siapa khairul bariyah? Ditutup ayatnya, dzalika liman khasyiya rabbah. Siapa itu liman khasyiya rabbah? Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Karena itu ketika ulama hadir di lapangan ini, di tempat ini, mudah-mudahan dengan hadirnya para ulama, Allah pun turunkan keberkahan kepada kita yang kedua. 3. Sabar, ini baru mukaddimah nih, kita belum mulai nih, ya. Judul kita bukan yang ini, judul kita meneladani akhlak agung dan kepemimpinan. Sampai jam berapa kita? Boleh. Apa yang tidak boleh bagi warga hubbud dunia? Ada aku mah apa tuh, ya? Silahkan Anda sampai subuh, saya jam 10 pulang. Lihat sini. 3. Alhamdulillah, Allah kumpulkan di malam hari ini, insya Allah, pemimpin-pemimpin yang dipandang soleh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Cirinya mudah, hadir bersama kita, bergabung dengan para ulama umaranya, dan berkumpul dengan rakyatnya. Di sini ada Pak Bupati kita, alhamdulillah. Di sini ada Pak Camat dengan muspika jajarannya, ada Pak Kapolsek, ada juga Masya Allah dan POM kita di sini, ada juga dengan staf-staf seluruhnya. Maka saya sampaikan berita gembira, kalau memang pemimpin ini ingin mengikuti apa yang disyariatkan dalam syariat agama kita, maka berita gembiranya yang tercantum dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Perhatikan baik-baik. Jika Anda mendapatkan pemimpin semacam ini, kata Nabi, thalathatun, ada 3 golongan, la turaddu da'watuhum, sepanjang mereka mengangkat tangannya dan bermohon kepada Allah, maka doanya mustahil ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di orang ini jangankan membuat kebijakan, minta kepada Allah pun selalu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Al-Bukhari. Siapa yang pertama? Kata Nabi, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Ketika seorang pemimpin kemudian bersikap adil dalam kepemimpinannya, maka jangankan kebijakannya yang diberkahi oleh Allah, maka Masya Allah, setiap mengangkat tangannya ke langit, maka doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka malam hari ini kita akan belajar bagaimana keteladanan kepemimpinan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar dengan ini kita insya Allah bisa mengangkat, mempelajari dan menentukan serta mendoakan. Mudah-mudahan khususnya di Sukabumi pemimpinnya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ulamanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rakyatnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang coba kita akan antarkan, dan dengan itu mudah-mudahan pertemuan malam ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai materi kita. Ini baru dimulai, yang tadi muqaddimah. Hadirin sekalian, pembahasan keteladanan kepemimpinan Nabi dalam konteks maulud atau maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dirumuskan oleh para pakar sejarawan dengan rumusan yang sangat indah. Sebelum rumusan ini kita bahas, saya mau tanya dulu ini. Ini yang mau dibahas maulid apa maulud? Saya ulang nih. Maulid atau maulud? Yang pengen dua siapa? Udah. Yang pengen satu, maulid atau maulud, angkat tangan. Ya sudah. Ini kita sedang taklim nih. Saya netral, saya nggak ada urusan dengan masalah-masalah politik. Cuman saya juga suka aneh kadang-kadang. Setiap saya tanya dua melulu. Ini yang bingung. Udah lihat sini. Kenapa saya sampaikan di awal ini? Karena ini ada kaitan dengan tema kita. Apa kaitannya? Seringkali orang pasang spanduk, ada yang menyebutkan maulid, yang kedua maulud. Tapi ketika ditanya maulid tidak paham, maulud tidak mengerti. Sehingga ketika judulnya aja nggak paham, apa yang kemudian ingin disampaikan dan dijelaskan. Kalau Anda sebutkan maulid, itu yang dimaksud adalah waktu kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan Nabi lahir? Dalam keadaan apa Nabi dilahirkan? Di mana Nabi lahirnya? Itu maulid. Tapi kalau Anda ingin bahas maulud, berarti Anda ingin membahas tentang sosok mulianya, baik yang lahirnya sampai tumbuh dewasa, sampai wafat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kelahirannya, bagaimana tumbuhnya, sampai dewasanya, sampai wafat menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingin pastikan dulu, yang mau kita bahas maulid, maulud atau kedua-duanya? Nah, sudah, kita mulai. Baik. Kalau kita bahas teman-teman tentang maulid dan maulud, saya akan mulai dari pendekatan non-muslim dulu. Ini luar biasa nih, saya ingin katakan non-muslim saja, saya ulang, non-muslim saja punya pandangan seperti ini. Jadi kalau kita yang beriman tidak meyakini yang ini, maka keterlaluan, ada masalah dengan iman kita. Satu, tahun 1978 orang Amerika namanya Michael H. Hart, seorang astrofisikawan, fisika, ahli di bidang fisika luar angkasa. Jangankan masalah Sukabumi, masalah planet pun paham. Jangankan masalah-masalah keduniaan, urusan luar angkasa mengerti. Yang paling dahsyat, meneliti tokoh-tokoh pemimpin semuka bumi. Lalu beliau berkesimpulan, tidak ada pemimpin yang paling agung kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca bukunya, dirilis tahun 1978, yang nulis oleh orang Amerika, agamanya Kristen, nulis tentang tokoh kepemimpinan. Nomor satu urutannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahan. Jadi kalau non muslim saja, pakar di bidang urusan semesta, beliau seorang ahli, beliau seorang cendekia, merilis kepemimpinan, nomor satunya ditempatkan Nabi Muhammad. Maka jika non muslim mengakui Nabi Muhammad seorang pemimpin yang dahsyat dan ada orang Islam meragukannya, maka ada yang error dengan keyakinannya. Dua, kenapa kita meneladani kepemimpinan Nabi Muhammad SAW? Ternyata Masya Allah, sebelum Michael H. Hart dilahirkan,
Ternyata jauh sebelum Nabi Muhammad bahkan lahir, semua nabi-nabi sebelum kelahiran Nabi Muhammad sudah mengakui kehebatan Nabi Muhammad SAW. Contoh, antum kenal Nabi Ibrahim? Kenal. Pak Bupati, cuma di Sukabumi ada yang kenal Nabi Ibrahim. Tapi masih lumayan, di Palembang ada yang kenal Firaun. Saya tanya, kenal Firaun? Kenal. Luar biasa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu beliau hidup 30 generasi sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Datuk Nabi, kakek Nabi yang ke-30. Itu bahkan dalam misi kehidupannya, sejak beliau hidup 30 generasi sebelum Nabi lahir, sudah menyebutkan keutamaan Nabi Muhammad SAW. Ini saya hitung kalau nggak percaya ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'b bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adli bin Muqawwam bin Nahur bin Tarih bin Ya'ruf bin Yasjub bin Nabi bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Ulangi. Kalau diteruskan ke Adam alaihissalam nyampe bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abil bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mikhlail Matushala bin Kinan bin Anwas bin Tith bin Adam alaihissalam. Tahan sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam dulu. Datuk Nabi yang ke-30, 30 generasi Nabi belum lahir. Setiap generasi bisa ribuan tahun. Jarak Nabi Musa ke Nabi Muhammad 2000 tahun. Nabi Isa ke Nabi Muhammad SAW 600 tahun. Nabi-nabi sebelumnya ribuan tahun. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau kemudian ditugaskan oleh Allah untuk meninggikan pondasi Ka'bah yang hancur dilanda banjir bah di masa Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kalau saya tanya kepada anda, siapa yang bangun Ka'bah? Bukan. Jangan ngarang hubud dunia. Mengarang ada di pelajaran bahasa Indonesia. Kalau tidak tahu katakan wallahu a'lam. Malaikat ditanya oleh Allah, hei katakan, sebutkan ini. Mereka mengatakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami tidak tahu, Allahu a'lam. Sahabat ditanya, Allah wa rasuluhu a'lam. Anda malaikat bukan, sahabat bukan, rasul bukan. Maka katakan kalau tidak tahu apa? Siapa yang bangun Ka'bah itu? Bukan wallahu a'lam, ada yang bangun. Anda katakan wallahu a'lam, Allah yang tahu. Maka kita tanyakan, ya Allah, siapa yang bangun Ka'bah? Turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 96 sampai 97. Perhatikan kalimatnya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Kata Allah, sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia. Bahasa Qur'annya bukan manusia yang bangun, tapi dibangunkan untuk manusia. Jadi saat manusia pertama Adam alaihissalam turun ke bumi, Quran surah kedua ayat ke-38 paling kanan sebelah atas. Kata Allah, qulna bitu minha jami'a. Adam, Hawa turun semua ke bumi. Saat turun ke bumi, Ka'bah sudah ada. Turun kemudian ibadah di situ. Yang terjadi kemudian di masa Nabi Nuh alaihissalam terjadi banjir besar. Tersapulah bangunan Ka'bah itu bagian atasnya, hancur bagian atas, tersisa pondasinya. Dalam bahasa Arab pondasi kalau satu disebut dengan qaidah, kalau banyak disebut dengan qawaid. Ka'bah punya 4 sisi, maka minimal punya 4 pondasi. Maka pondasinya disebut dengan qawaid, bangunannya disebut dengan bait. Di masa Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggikan kembali pondasi Ka'bah. Perhatikan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 127 paling kiri sebelah atas di mushaf. Wa idh yarfa Ibrahimul qawaid minal bait wa Ismail. Hei kata Allah, coba buka lagi, pelajari lagi, pahami lagi. Ketika aku perintahkan Ibrahim alaihissalam untuk meninggikan kembali pondasi Ka'bah sehingga Ka'bah itu sempurna kembali bangunannya. Yang ingin saya katakan, setelah beliau selesai membangun Ka'bah itu, meninggikan pondasinya, tiba-tiba berdoa di samping Ka'bah. Di antara doanya ini yang paling dahsyat. Lihat ayat 120, ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika
wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Allahu akbar. Ya Allah, mohon nanti utus seorang rasul agung, utus nanti seorang rasul yang hebat, pemimpin yang hebat, yang lahir dekat Ka'bah ini ya Allah. Khusus rasul yang paling hebat, paling mulia, pemimpin yang paling agung, empat misi kata Nabi Ibrahim. Misinya disebutkan, tapi lahirnya spesial ya Allah. Karena ini rasul paling, maka lahirnya harus di tempat dekat tempat yang paling mulia. Tidak ada tempat yang paling mulia di bumi kecuali Ka'bah al-Musyarrafah. Maka tidak ada rasul yang pernah lahir di dekat Ka'bah kecuali Nabi Muhammad SAW. Silakan Anda cek dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, tidak ada satupun Nabi pernah lahir di dekat Ka'bah kecuali Nabi Muhammad SAW. Ismail alaihi salam lahirnya bukan di Mekah, lahir di Palestina, hijrah kemudian ke Mekah, wafat kemudian di Mekah. Tapi yang lahir di Mekah cuma cucunya yang ke-29 dari Sayyidina Ismail alaihissalam, Muhammad SAW. Nanti kalau Anda haji atau umrah, saya bermohon kepada Allah semoga yang belum disegerakan insya Allah. Dan tidak cukup dengan amin, nabung, beli tabungan, nabung. Nanti Anda saat sampai di Masjidil Haram, patokan menara Zamzam, sampingnya gedung Safa, besar kelihatan, ada jam. Sampingnya lagi ada Istana Raja. Lurus pintu 1. Begitu lurus dari patokan Zamzam, belok kanan sekitar 50 meter. Belok kanan langsung kelihatan sebelah kiri masjid pintu 26. Depannya ada pos security yang jaga 1 orang, sekarang 2 orang. CCTV-nya warna putih, ngadepnya ke sini nih. 1 kipas angin. Sampai ke ujung istana, ujung gunung namanya Jabal Qubais ada 35 kipas angin. Babul Ismail 26, Gate Nabi 27. Kemudian setelahnya Bab Ali, pintu Ali, setelahnya lagi Babus Salam. Babus Salam ini disunnahkan kalau mau tawaf, kalau bisa renovasi tuntas, sunnahnya tawaf lewat situ. Begitu Anda masuk lewat Babus Salam, itu lurus jajar ke Ka'bah, langsung Hajar Aswad, tidak belok-belok. Ada 2 jalan menuju ke Babus Salam. 1 pakai eskalator, yang sebelah kanan itu naik, sebelah kiri itu turun. Ada kursi warna merah yang jaga 1 orang pakai jubah putih. Sampingnya tangga biasa untuk berjalan. Lurus dari situ sekitar 100 meter searah dengan Hajar Aswad. Di situ ada bangunan sekarang warna krem. Di sampingnya tempat ngambil air Zam-Zam menggunakan selang. Jadi kalau Anda pengen ngambil Zam-Zam pakai jerigen, jangan ngambil tempat-tempat minuman pakai keran biasa. Zalimi orang sudah nahan haus, Anda pakai jerigen. Datang ke tempat itu ada yang jual jerigen, orang Taif, yang kecil dijual 5 real, yang besar 10 real. Zam-Zamnya gratis. Samping Zam-Zam itulah ada bangunan warna krem sekarang, disamarkan namanya menjadi Maktabah Makkah Al-Mukarramah, perpustakaan Makkah, perpustakaan klasik. Disitulah disepakati oleh para ahli sejarah tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tempat lahirnya Nabi dekat Ka'bah, berjarak kurang lebih 125 meter, kurang lebih dari Ka'bah sampai ke tempat lahirnya Nabi SAW. Cuma sekarang disamarkan tempatnya karena ada sementara orang yang kadang-kadang belum kuat keyakinannya. Sampai di tempat rumah Nabi itu bahkan sholatnya salah kiblat. Orang Sukabumi sholat ngadep Ka'bah. Ada orang belum paham sampai sana sholatnya menghadap ke arah rumah Nabi. Dibuka kemudian pakaiannya bagian luar, dicolekkan ke tembok-temboknya. Maka dari itulah sampai sekarang di sebelah kanan, sudut kanannya ada gambar, ada tulisan dilarang sholat menghadap ke sini. Yang rukuk gambar coret, yang sujud coret. Kiblatnya bukan di sini, kiblatnya menghadap ke Ka'bah. Disampaikan dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Urdu, dan bahasa Indonesia. Artinya ada orang Indonesia yang pernah salah di situ. Kalau tidak pernah ada, nggak mungkin ada tulisan pakai bahasa Indonesia. Yang Jepang tidak ada tulisan Jepang, Cina tidak ada tulisan Cina, tapi ada tulisan bahasa. Tapi kita sepakat Nabi lahir di situ. Jadi saya ingin katakan, ini alasan dulu nih, kenapa kita mengangkat tema ini bukan pemimpin yang lain? Karena 1, non muslim pun mengakui keteladanannya. 2, Nabi sebelumnya 30 generasi sebelum kedatangan Nabi Muhammad menyebutkan keistimewaannya. Terakhir, yang ketiga,
Kenal Nabi Isa? Ayo bilang kenal sekali lagi. Saya pulang. Nabi Isa alaihi salam, Yesus Al-Masih, Mesias, itu saking kagumnya dengan sosok Nabi Muhammad SAW, padahal belum pernah berjumpa dengan beliau. Nabi Isa itu hidup 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Saking dahsyatnya keteladanan kepemimpinan Nabi, dikumpulkan umatnya Nabi Isa. Saat dikumpulkan pula disampaikan kepada umatnya, diabadikan penyampaian ini di Quran surah ke-61 ayat yang ke-6, paling kiri sebelah atas di mushaf. Perhatikan kalimatnya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Isa? Wa rasul bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad wa mubashshira bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kata Allah, hei umat manusia, hei umat Nabi Muhammad, pelajarilah perkataan Nabi Isa ketika ia berkata kepada kaumnya, hei kaumku, aku bukan rasul yang terakhir, aku bukan nabi yang terakhir. Karena umat pada saat itu mengira Nabi Isa adalah nabi yang terakhir, karena disebutkan dalam ramalan kitab sebelumnya, keterangan di kitab-kitab sebelumnya, bahwa nabi yang terakhir punya sifat-sifat sosial yang sangat tinggi, kasih sayangnya luar biasa, perhatiannya sangat dahsyat. Nabi Isa punya kesamaan dengan Nabi Muhammad, sangat perhatian dengan sekitaran orang-orang, bahkan sampai ke binatang dan tumbuhan. Pernah Nabi Isa lewat dengan 12 muridnya, tiba-tiba lewat di pinggir sungai. Di situ kemudian ada bangkai binatang yang telah membusuk. Kata muridnya, duhai guru, ini bangkai bau sekali. Kata Nabi Isa, perhatikan betapa putih bersih giginya. Muridnya kemudian mengutuk bau bangkainya. Nabi Isa menyebutkan kemuliaannya. Kata para ahli sejarawan, saking dahsyatnya kemuliaan Nabi Isa, jangankan pada manusia yang hidup, pada hewan pun yang telah jadi bangkai masih dimuliakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Mirip-mirip kesamaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya menduga, inilah Nabi yang terakhir, ini Rasul yang terakhir. Kata Nabi Isa, bukan saya yang terakhir. Nanti setelah saya akan ada Rasul yang lebih hebat, Nabi yang paling mulia. Di antara sifatnya adalah Ahmad. Anda bayangkan, tahan sejenak, tidak pernah ada hukum memberikan kabar gembira tentang kelahiran kecuali bayinya sudah lahir. Contoh, Yang Asep orang Sukabumi nyampaikan pada kawannya Cecep, insya Allah saya akan punya anak namanya Abdurrahman. Kapan itu? Nanti kalau sudah menikah. Di mana-mana orang kasih kabar gembira kelahiran anak, anaknya sudah lahir. Maka dikirimkan kadang undangan untuk akikah, dikirimkan berita gembira, minta doa, anak lahir baru bahagia. Nabi Muhammad beda, belum lahir orang sudah bahagia. Nabi Isa hidup 600 tahun sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Nabinya belum lahir, bayinya belum ada, beliau sudah gembira. Jadi kalau Nabi Isa aja gembira dengan kedatangan Nabi Muhammad, Rasul itu sangat bahagia dengan kedatangan Nabi Muhammad. Isa Ruhullah, Nabi sangat mulia, lahirnya mulia, wafatnya mulia, dekat dengan Allah, tapi menyanjung Nabi Muhammad, bahagia dengan kedatangan Nabi. Anda siapa? Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum terjamin, sahabat bukan, tabi'in bukan, imam bukan, makmum kadang-kadang. Tidak bahagia dengan kedatangan Nabi Muhammad, dipertanyakan kemudian kesejahteraan dan keimanan Anda mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Apa yang istimewa di Nabi Muhammad, khususnya pada sosok kepemimpinannya, sehingga disanjung disebutkan oleh Nabi Ibrahim, disanjung oleh Nabi Isa, dan dimuliakan bahkan oleh orang non-muslim. Di antara rahasianya, kita mulai dengan Quran surah ke-33 ayat 21. Jadi kita baru mulai ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Allah. Tahan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Jangan lupa ayat ini dalam qiraat Warsh dan Qalun dari Imam Nafi' bisa dibaca dengan kalimat iswah, riwayat yang kedua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanah. Jadi bisa dibaca dua cara, satu uswah, yang kedua iswah. Perhatikan baik-baik.
Terjemahannya semua sama. Dan sungguh pada diri Rasulullah SAW melekat semua aspek-aspek keteladanan dari mulai lahir sampai dengan wafat. Jadi kata Allah, ini Nabi ini luar biasa. Dari lahirnya sampai wafat, semua aktivitasnya, semua tindakannya, semua ucapannya, sifat dan sikapnya, semua jadi teladan. Dari lahir sampai wafat, cuma Nabi Muhammad SAW. Dan dahsyatnya, keteladanannya disebutkan dengan dua cara baca. Satu uswah, kedua iswah. Saudara, kalau uswah itu harakatnya fathah atau kasrah? Dhammah. Kalau kasrah. Saya tanya nih, kalau dhammah itu di atas di bawah? Di atas artinya rafa'. Dhammah artinya banyak. Perhatikan. Kalau kasrah di bawah atau di atas? Di bawah artinya khafad, rendah. Kasrah itu sesuatu yang pecah. Pecah itu kecil. Kasrah zujaj, kaca pecah, maka jadi pecahan kecil-kecil. Perhatikan cara menerjemahkannya. Di Nabi Muhammad itu, jangankan keteladanan yang tinggi-tinggi, yang kecil-kecilnya pun jadi teladan. Senyumnya jadi teladan. Jadi kalau ada sekarang orang Sukabumi senyum, ingin mendapatkan keteladanan dalam senyuman, lihat senyumnya Nabi SAW. Jalannya jadi teladan. Jangankan yang tinggi-tinggi, sholat malamnya, tahajudnya, zikirnya, sedekahnya, cukup melihat bagaimana bicara Nabi, senyum Nabi, jalan Nabi, maka Anda akan temukan keteladanan di dalamnya. Masya Allah. Muhammad SAW. Nah sekarang kita akan bahas, Ustaz, dari mulai lahir sampai wafat itu apa saja keteladanannya, khususnya yang terkait dengan aspek kepemimpinan. Ini saya kasih 4 bab nih. Lahir, tumbuh kemudian kecil sampai muda, 3 aspek muda, 4 sampai aspek sepuh dengan wafatnya. 4 ini mau mana yang dibahas? Baru lahir, tumbuh jadi anak kecil, pemuda atau dewasa? 1, 2, 3, 4. Ingat, 1 nomor 2 jam. Yuk kita mulai cepat sajalah. Mulai dari fatrah kemudian dilahirkannya. Buka kitab karangan Syekh Muhammad Mahmud Imarah. Nama kitabnya Min Ra'yil Ghanam ila Ri'ayatil Umam. Dari seorang penggembala jadi seorang pembina umat yang sangat luar biasa. Dari seorang penggembala jadi pengampu umat yang sangat dahsyat. Min Ra'yil Ghanam ila Ri'ayatil Umam. Saudara, tidak pernah ada satupun manusia dilahirkan yang punya keteladanan sejak mulai dilahirkan kecuali Nabi Muhammad SAW. Keteladanan pertama kata para ulama, 1, Muhammad itu satu-satunya manusia yang dilahirkan dari rahim seorang perempuan yang mulia. Bapaknya sudah tidak ada, tapi nasabnya tersambung sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Silahkan Anda cek, mana ada manusia yang lahir bapaknya sudah wafat, dalam kandungan ayah meninggal, lahir yatim, tapi dalam yatim ini nasabnya jelas sampai ke Nabi Adam. Tadi pernah saya bacakan kepada Anda, masih ingat? Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Naqur bin Tari bin Ya'rub bin Yasub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar bin Naqur bin Abid bin Kinan bin Al-Fakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail Matushala bin Kinan bin Adras bin Fis bin Adam alaihissalam. Tidak ada satupun makhluk lahir yatim bapak, tidak ada, tapi nasabnya jelas sampai ke Nabi Adam alaihissalam kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Calon pemimpin besar disiapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dirindukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Ciri yang pertama harus jelas latar belakangnya. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan pemimpin yang teladan, pemimpin yang hebat, maka Anda mesti perhatikan siapa latar belakang orang itu. Dari mana dia berasal? Dari keluarga mana dia ada? Dari lingkungan seperti apa dia ada? Bagaimana pendidikannya? Siapa ibunya? Siapa bapaknya? Siapa pengaruh lingkungan sekitarnya? Ketika Anda menempatkan dan menginginkan keteladanan dari seorang pemimpin, tapi dia pun tidak jelas latar belakangnya, bagaimana bisa menjadi teladan dalam aktivitas kehidupannya? 1. Tapi ini pun kata para ulama,
memberikan gambaran kepada masyarakat kalau di rahim Anda, rahim perempuan, rahim istri Anda ingin melahirkan seorang pemimpin, maka dia mesti dilahirkan dari asal muasal hubungan yang sangat jelas. Jangan sampai terjadi perbuatan-perbuatan yang dengan perbuatan itu melahirkan sosok-sosok yang tidak jelas. Karena itu kenapa zina itu dilarang, karena itu kenapa selingkuh itu dilarang. Mau yang harganya 80.000 sampai 80 juta tetap dilarang. Kenapa dilarang? Karena diantara hikmahnya, selain menularkan penyakit-penyakit yang seperti Pak Bupati tadi sampaikan, juga bisa mengakibatkan ketidakjelasan nasab. Ketika nasab tidak jelas, maka disitulah kemudian kita pupus untuk mengharapkan keteladanan dari siapapun yang terlahir di dalam. Dulu waktu Doli itu mau ditutup di Surabaya, itu tidak mudah untuk menutupnya. Pernah dikirimkan kawan kami ke sana, sudah terinfeksi dengan penyakit yang luar biasa itu. Tiba-tiba begitu kemudian diberikan siraman rohani, nangis Pak, keluar air mata. Begitu selesai dikatakan, Ustaz, terima kasih telah memberikan satu sentuhan pada jiwa kami. Jiwa tersentuh, jiwanya luar biasa ceramahnya. Kami ingin berubah Ustaz. Enggak apa-apa, untuk Ustaz malam ini diskon 50%. Oh, biasa. Enak aja. Jadi kalau memang maksiat sudah dalam melekat kepada jiwa, itu tidak mudah melepaskannya. Yang paling dahsyat hasil dari maksiat itu kalau tidak jelas keluarnya, itu yang berbahaya nanti bagi kehidupan di masa yang akan datang. Sangat berbahaya. Hubungan ke mahram menjadi kacau, pernikahan menjadi tidak jelas di kemudian hari, warisan kemudian menjadi terbengkalai untuk dibagikan, tidak jelas ini keturunan siapa, bagaimana pembagiannya, bagaimana pernikahannya, maka kacaulah kehidupan di masyarakat. Karena itu kalau Pak Bupati ingin mengatur kemudian di kehidupan rakyat Sukabumi, melarang hubungan-hubungan yang tidak jelas, melarang aktivitas yang tidak jelas, melarang hal-hal yang bisa menyebabkan racun di kehidupan masyarakat, siap dibantu insya Allah, siap didukung insya Allah. Kalau beliau ingin menghapuskan HIV di wilayah Sukabumi, kita dukung, kita dukung. Takbir. Jadi kalau Anda menginginkan lahir seorang pemimpin di Sukabumi ini, maka siapkan, jangan cuma diidam-idamkan. Minimal Anda cita-citakan. Masa iya sih Pak, berapa jumlah penduduk di Sukabumi ini? Berapa? 2.800.000. Masa iya dari 2.800.000 nggak ada satu yang jadi? Kenapa tidak Anda siapkan? Ayo maksimalkan, bikin madrasah yang bagus, bikin tingkat sekolah yang luar biasa, maksimalkan sekolah-sekolah, isi masjid-masjid, isi nilai-nilai kebaikan-kebaikan, tumbuhkan. Jangan cuma berharap tapi tidak disiapkan. Karena doa itu fitrahnya akan dikabulkan ketika diwujudkan dengan ikhtiar. Buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-35 sampai dengan 37. Silahkan cek paling kiri dari tengah sampai ke bawah. Saya tanya sebentar, ibu mana bu? Ibu kenal dengan Maryam? Kenal. Jam berapa ini pulang ya? Ada yang kenal Nabi Ibrahim, sana kenal Maryam. Baik.
menunjuk pada semua manusia disebutkan 241 kali. Ya harfun nida disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Padahal di ilmu nahu ada 14 huruf panggilan nida. Ada a, ada aya, ada ya, ada wa, ada 14. Kata Muhyiddin Ad-Darwishi, ya ada 14 huruf, tapi yang disebutkan di Quran cuma 3. Karena ya mewakili semua fungsinya. Memanggil yang dekat, menanggil yang menengah, memanggil yang jauh, memanggil pertolongan. Iya. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyuhnya munada bimakna taukid, haknya harfut tanbih. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, hei semua manusia, aku ingatkan ya, aku sampaikan, aku peringatkan kalian, baik yang dekat, yang menengah, yang jauh, sepanjang kalian manusia. Manusia itu cuma 2. Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Saya ciptakan kalian yang namanya manusia cuma 2. Kalau bukan dzakar laki-laki, pasti unta perempuan. Jadi nggak ada yang ketiga, nggak ada yang laki-laki ke perempuan-perempuan. Nama siapa? Tangkap malam-malam sama polisi. Nia Pak. Nama Nia. Nama lengkap Kurniadi. Dari mana? Kebedunya. Maka kalau ada yang demikian kemudian kita kembalikan kepada jalur yang benar. Kita doakan, kita ajak. Siap insya Allah. Jangan langsung jadi musuh dulu. Musuh itu perbuatannya, orangnya kita kembalikan pada jalan yang benar. Itulah cara dakwah Islam. Perempuan beda. Kalau sendirian dia mar'ah, kalau banyakkan dia nisa. Mar'ah seakar dengan kata muru'ah. Satu, artinya sosok yang selalu ingin tampil indah. Makanya beda dengan laki-laki. Ada pengajian punya seragam sendiri. Wah, biru, merah, kuning. Ke mall ganti baju. Arisan punya seragam beda. Bahkan kadang-kadang ke pengajian, ke kita itu nanya dulu, Papa ini mama ada yang hijau dan biru, bagus mana ya Pak, hijau atau biru? Kita jawab sama dia, biru bagus tuh. Dia udah punya jawaban, kayaknya hijau deh Pak. Ongkoh nanya tapi gak jawaban. Nanya tapi sudah punya jawaban. Yang paling dahsyat kalau dipakai bagus, begitu keluar kuning. Mar'ah. Tapi yang paling menarik, mar'ah pun dari segi psikologi disebutkan dengan mar'ah, yaitu sifat yang punya perasa yang dalam. Sehingga orang Arab punya peribahasa al-mar'atu kal mir'ah. Mar'ah perempuan kal mir'ah seperti cermin. Mar'ah mir'ah perempuan seperti cermin. Makanya jangan heran kalau ada perempuan senang sekali berselok dengan cermin. Di rumah dan lihat cermin. Turun ke pengajian masih kaca mobil dilihat juga spion. Dekat kaca lihat wajar, paling atas ada cermin wajar. Tapi maksud dari peribahasa ini jangan lupa, sifat sensitivitasnya seperti cermin. Anda kalau bercermin di cermin, tiba-tiba cerminnya dihancurkan, bisa tidak dirangkai ulang? Bisa cermin dihancurkan, bisa dirangkai ulang, tapi tidak mampu menampilkan bayangan yang sempurna. Demikian dengan sifat perempuan, kalau dia terlukai cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami. Pasang status tuh. Kejadian hari ini 15 tahun yang lalu masih diingat. Masalahnya listrik telat bayar, diungkap lagi Papa dulu masalah sekarang dulu yang diingat. Itu kalau sendirian, tapi kalau banyakkan berubah nama jadi Nisa. Ini masalahnya. Apa itu Nisa? Di antara maknanya sifat yang mudah tergoncang, tersentuh, dan mudah mengeluarkan apa yang dirasakan, bukan curhat. Jadi hati-hati kata Allah, perempuan itu sependiam apapun, kalau sudah ketemu dengan temannya bisa cerita. Cuman yang bahaya Quran surah keempat ayat 34 paling kiri sebelah atas. Kadang yang diceritakan itu yang seharusnya tidak dibuka. Kata Allah, saya sudah tutup, kenapa kamu buka? Padahal kalau nggak kamu buka saya tutup sampai dengan kiamat. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Istri salihah itu taat pada Allah dengan cara menaati suami pada yang baik-baik dan menjaga aib keluarganya. Jangan dibuka, saya sudah tutup. Kalau kalian buka, kenapa dibuka? Kan sudah saya tutup. Jadi kalau aib rumah tangga tersebar, jangan salahkan yang menyebarkan, kata Allah. Kenapa kamu buka? Kenapa kamu buka? Ini masalahnya. Kadang-kadang ke pengajian, judulnya pengajian. Begitu sudah ketemu teman, aduh, Jang apa kabar? Saya alhamdulillah. Oh. Keluarga sehat-sehat. Suami bagaimana? Di situ masalahnya. Oh.
Untung saya tidak, kata di sana. Tidak seperti ibu itu tuh Ustaz tuh. Sama. Balik. Nah, berdoa ibundanya Maryam, lahir Maryam, bukan cukup dengan doanya saja, ya Allah, saya pengen anak saya ini dekat denganmu, pengen jadi hamba yang dekat denganmu. Tidak cukup dengan kalimat-kalimat. Kata Allah, buktikan. Maka pertama diberi nama dengan nama yang terbaik. Inginnya hamba yang dekat, dalam bahasa pada saat itu disebut dengan Maryam. Seorang yang suci dekat dengan Allah. Kalimatnya namanya Maryam. Jadi kalau anda ingin lahir seorang orang di masa depan sesuai dengan cita-cita, maka pertama kata Allah, berikan nama sesuai dengan harapan anda. Ingin jadi teladan yang baik, maka berikan nama misalnya Muhammad Raisul Amin. Bisa. Ingin jadi ahli Quran, Muhammad Hamilul Quran. Oh, kalau sudah begitu hebat. Anak pertama ahli Quran, Muhammad Hamilul Quran. Ahli kedua ahli hadis, Muhammad Sahibul Hadis. Ahli ketiga ahli fikih hukumnya, Muhammad Faqihus Syariah. Wah, itu luar biasa. Begitu nanti anda punya anak seperti itu, ingin menemukan persoalan dalam hukum agama, kakak apa ayatnya? Ini ayah, ini qala Allah Ta'ala, Quran surah sekian, ayat sekian, nomor sekian, posisi paling kanan sebelah bawah, agak sedikit ke dalam. Ada apa hadisnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ayat, ini rawahu, ini di kitab anu nomor sekian, halaman sekian, cetakan kesekian. Bungsu, apa hukum syariatnya? Apa dalilnya? Berkata 4 mazhab, di 4 imam, begini, kitabnya ini, sekian, halamannya sekian. Luar biasa. Saya pastikan pada anda, pengajian kosong. Demikian kalau anda inginkan seperti ini, belum selesai ayatnya, 37-nya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin, wa ambataha nabatan hasana, wa kaffalaha Zakaria. Perhatikan kalimatnya, kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala alaihi Zakaria al-mihrab, mihrab. 1, beri nama. 2, lindungkan kepada Allah dari keburukan. 3, cari orang hebat, orang baik yang mendidiknya. Yang keempat, teman-teman sekalian, tempatkan dia di tempat yang paling mulia. 4 syarat terpenuhi, maka doa anda dikabulkan. Sukabumi ingin menjadikan pemimpin, ingin berharap ada pemimpin lahir dari bumi ini, lahir dari tempat ini, maka anda siapkan dari sekarang. Dari rahim perempuan yang baik, berdoa kepada Allah. Begitu lahir, berikan nama sesuai dengan harapannya. Berikan, tempatkan dia pada orang-orang pendidik yang hebat, ilmunya bagus, dekat dengan Allah. Kemudian setelah itu carikan sekolah-sekolah yang baik. Demikian Maryam pernah mencontohkan, dan kemudian itu dipraktikkan pada masa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diberikan nama yang mulia. Namanya dulu, silahkan anda cek. Semua nama yang melekat pada Nabi Muhammad semuanya nama-nama mulia. Dan hebatnya itu isyarat untuk kepemimpinannya di masa depan. Contoh, dari 5 nama yang dilekatkan pada Nabi Muhammad dalam hadis, 2 disebutkan dalam Al-Quran, dan ini yang populer. Dan 2 ini semuanya nama sifat. Nama dibagi 2. Tuh, 2 lagi tuh. Maaf Pak Bupati. Ini cuma taklim, nggak ada kaitan dengan yang lain. Lihat sini. 1 nama zat, yang kedua nama sifat. Zat itu adalah nama yang disematkan untuk membedakan satu dengan yang lain. Contoh, Ustadz Cecep yang nengok Ustadz Cecep. Tidak mungkin Ustadz Cecep yang nengok Ustadz Adi. Berarti Ustadz Adi sedang kurang sehat. Zat. Tapi kalau sifat, dia melekat pada keistimewaan yang melekat pada nama yang dimaksudkan. Pintar, jujur, sabar, teladan, nama sifat. Al-Amin, sosok yang sangat dipercaya, nama sifat. Dahsyatnya, nama sifat jika disebutkan banyak menunjukkan banyak keistimewaannya. Yang kedua, nama sifat lebih utama dibandingkan dengan nama zat. Karena zat itu bisa wafat, hilang manusianya, hilang jasadnya, tapi sifat tidak akan pernah hilang. Orang jujur, orangnya wafat, tapi jujurnya nggak pernah meninggal. Pernah ada pemakaman tentang kejujuran? Hari ini akan dimakamkan sifat jujur. Kalau jujur dimakamkan, siapa lagi yang bisa jujur? Perhatikan baik-baik. Semua yang melekat pada Nabi yang mulia ini, yang teladan ini, pertama, semua namanya nama-nama sifat teladan. Disebutkan 2 dalam Al-Quran, yang 1 disebutkan 4 kali, yang 1 sekali. Yang 4 kali Muhammad disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. 1 Quran surah ketiga ayat 144. Yang kedua Quran surah ke-33 ayat ke-40. Yang ketiga Quran surah ke-47 dengan namanya ayat yang kedua. Dan yang keempat Quran surah ke-48 ayat 29 disebut dengan Muhammad. 2 disebut dengan Ahmad.
hanya sekali disebutkan dalam Al-Quran. Lihat bagaimana dahsyatnya menunjuk sifat keteladanan. Quran surah ke-61 ayat yang ke-6 di lisan Nabi Isa. Kebanyakan kita sekarang hanya menghafal nama, tapi tidak menggali nama di balik nama itu. Padahal ada teladan yang kita bahas dan kita tempelkan di spanduk ini. Sallu ala Nabi. Muhammad itu bentuk sifat mubalaghah, superlatif dari kata Mahmud. Tidak disebutkan kata Mahmud dalam bahasa Arab kecuali menunjuk pada aspek kemuliaan dalam hal hubungan sosial. Sehingga saking mulianya secara sosial, hubungan dengan makhluk hablum minan nas, dengan manusia, dengan hewan, dengan tumbuhan, saking mulianya datang pujian dari luar ke dalam. Jadi kalau orang Arab dipuji dari luar ke dalam diri kita, maka pujiannya disebut dengan Mahmud namanya. Mukarram, takrimnya datang dari luar ke dalam. Mahmud dipuji dari luar ke dalam karena ada sifat-sifat yang baik dengan lingkungan. Kalau satu aspek kebaikannya baik dengan manusia, maka namanya Mahmud. Tapi kalau kebaikannya banyak dengan manusia baik, maaf, dengan hewan juga lembut, dengan tumbuhan juga mulia, maka bentuknya dirubah menjadi sirah mubalaghah, superlatif dari Mahmud jadi Muhammad. Kenapa Nabi ini disebut dengan Muhammad? Karena contoh keteladanan yang pertama, dia bukan sekedar pemimpin yang hebat, dia bukan sekedar pemimpin yang berkarisma, dia bukan sekedar pemimpin yang punya banyak pengikut sampai dengan hari kiamat, tapi sosok ini begitu mulia karena perhatian dengan semua yang dipimpinnya. Satu, saya ambil contoh kata Syekh Muhammad Mahmud Imarah dalam kitabnya, lihatkan kalimatnya, dalam kitabnya Ta'ammulat fi Sirah An-Nabawiyah, lintasan-lintasan ide, pemikiran-pemikiran dalam sirah Nabi, beliau menyebutkan, perhatikan baik-baik, kenapa rahasianya semua Nabi itu pernah jadi penggembala kambing. Silakan cek, Nabi Isa menggembala kambing, Nabi Musa menggembala kambing, sampai ke Nabi Muhammad menggembala kambing. Ma min nabiyyin illa wa hum ru'atul ghanam. Tidak ada satu nabi pun kecuali mereka pernah menggembala kambing. Apa rahasia di balik menggembala kambing itu? Kata Syekh Muhammad Mahmud Imarah, perhatikan baik-baik. Semua penggembala kambing itu di antara kehebatannya mampu membedakan embikan suara kambing. Mbak. Yang kedua, mbak. Yang ketiga, mbak. Yang paling hebat, embek pertama, embek kedua, embek ketiga, itu maknanya bisa beda. Embek yang pertama, lapar, bisa. Embek yang kedua, tolong. Embek yang ketiga, ini cukup menarik, sakit. Itu penggembala kambing tahu, begitu mendengar kemudian ambikan kambingnya, dia paham ini butuh makanan, dia paham yang ini sedang ketakutan, mungkin ada binatang lain yang mengincar, dia paham yang ini sedang kedinginan, ngerti. Dilatih dengan kambing, di antara makna yang pertama, dahsyatnya latihan lewat kambing itu untuk memberikan kepekaan kepada dirinya saat memimpin umat, dia bisa merasakan jeritan-jeritan umat. Karena itulah semua nabi itu senang dengan belusukan dan tidak pernah bawa kamera. Bupati, hati-hati. Kalau ada Pak Camat, ada Pak Bupati, ada Gubernur, sampai ke level Presiden, ingin belusukan meneladani kepemimpinan Nabi, kita dukung, bagus. Memang itu yang dicontohkan Nabi. Dan lihat bagaimana rakyatnya memanggilnya, Pak, Pak, Pak. Nah, teriakan Bapak itu apa maksudnya? Semua memang manggil Pak, Pak, Pak. Yang satu Pak, 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 rumah sakit belum jadi Pak. Yang satu Pak, 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 sembako makin naik Pak. Yang satu Pak, 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 jalannya belum rapi Pak. Itu maksudnya. Jadi kalau pemimpin tidak pernah merasakan kepekaan pada rakyatnya, bagaimana bisa memberikan keteladanan pada umatnya? Jadi kalau belusukan itu hal yang biasa. Dan itu kemudian dibaca dengan cerdas oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sampai-sampai seorang liberal dari Mesir namanya Toha Hussein. Ini liberal nih. Pemikirannya jauh tuh. Kadang-kadang juga ada penyimpangan. Tapi liberal yang dulu itu sebetulnya juga mantap-mantap. Mantap dia itu maksudnya hafal Quran, tahu bahasa Arab. Jadi kalau diajak dialog mudah tobatnya. Liberal yang sekarang, aduh sudah kurang, bahasa Arab nggak bisa, Quran nggak hafal, hadis nggak tahu,
bicaranya kebanyakan. Wah, luar biasa. Nanti saya cerita deh, kalau sudah masuk ke Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain, kita akan lihat bagaimana bedanya dengan Abu yang sekarang. Umar naik jadi khalifah, melihat Nabi, sifat pengembala kambing yang pertama. Nabi peka dengan masyarakat. Nabi lihat masyarakat, datang kemudian ke pasar, inspeksi, ada yang jualan buahnya tidak bagus, Nabi tegur sampai turun ayat wailul lil mutaffifin. Datang ke masyarakat, siapa yang butuh ini, butuh itu, datang mengadu, selesaikan solusinya. Umar baca malam-malam keliling setiap malam, temani oleh ajudan. Begitu keliling satu kali, ada seorang ibu sedang mendiamkan anaknya supaya tidur. Anaknya bukan Nina, sehingga ibunya tidak mengatakan Nina bobo, Nina bobo, Nina bobo. Tapi yang paling menarik, anak itu ditidurkan karena sudah nggak ada makanan. Dia menangis, ibunya baca karena lapar, bukan karena pengen tidur. Maka anak-anaknya itu oleh ibunya dibuat sebuah manipulasi. Dibawa kemudian pasir, masukkan ke penggorengan, masukkan batu ke atasnya. Di atasnya ibunya kemudian menggoreng-goreng seakan-akan memberikan isyarat pada anaknya, Mama sedang masak, kamu tidur aja dulu, nanti kalau udah matang bangun. Sambil dia masak, anaknya tidur, dia bikin syair, Duhai khalifah, enak-enak di istana, rakyatnya di sini kemudian sengsara, masak makan dengan batu, gorengnya dengan pasir. Khalifah, kamu akan dihisab. Lewat Umar, begitu lewat, Allahu Akbar, bergetar jiwanya, tersentuh, tersambar seakan-akan jiwanya. Langsung berpaling beliau datang ke Baitul Mal. Ajudan tergopoh di belakang mengejarnya. Sampai kemudian ke dalam Baitul Mal, dia masukkan gandum-gandum dalam karungnya, ingin dipanggul. Kata ajudannya, ya Khalifah, biar saya yang bawa. Kata Umar bin Khattab, kalaupun ada anak kambing diidak terpeleset, saya yang dihisab, bukan kamu. Begitu pekanya dengan rakyat, bahkan ajudan pun tidak diberikan kesempatan untuk bisa menerjemahkan dan mengangkat apa yang menjadi beban bagi dirinya. Jadi pemimpin itu kalau sudah hebat, beban bagi dirinya tidak akan pernah ditimpakan kepada stafnya, apalagi kepada rakyatnya. Datang Umar, gendong gandum, nyampe ke tempat ibu tadi. Begitu datang tidak pernah menyebutkan satu kalimat apapun. Maaf, mungkin Umar pernah mengatakan, Bu, saya ini khalifah. Tidak. Ibu kalau nggak percaya baca aja di Twitter, saya khalifah. Tidak. Tidak. Umar datang, Bu, ini saya ada gandum. Alhamdulillah, dibantuin masak. Umar masakin sampai jadi, dibangunin anak-anaknya. Tahukah Anda, ketika mengerjakan itu tidak pernah tersebutkan di lisannya saya Umar, saya khalifah. Bahkan yang paling dahsyat, saat masak itu si ibu tadi masih mencela Umar. Dasar Umar, khalifah senang-senang di istana, yang datang ke sini orang lain bawa makanan. Apakah Umar marah? Tidak. Apakah Umar kemudian memanggil staf hukum, bawa nih polisi, tangkap nih? Tidak. Jadi kalau pemimpin peka dengan masyarakatnya, peka dengan rakyatnya, mengerti kebutuhannya, maka yang didahulukan dalam kehidupannya bagaimana menampakkan hak sesuai dengan hak dan kewajibannya. Betul, belum. Aduh, mudah-mudahan diterima nih. Besok-besok saya ditersangka nanti ya. Kita lihat baik-baik sini. Kalau yang baik-baik kita sampaikan, tapi tidak boleh menjelek-jelekan. Ingat, yang kita perbaiki perbuatan. Tidak boleh mencela orang atau siapapun. Kalau ada kekurangan kita doakan supaya diperbaiki, bukan dicela. Antum ini ingin berubah atau ingin mencela orang? Nah, perhatikan baik-baik. Saya kasih contoh sebentar ya. Kenal Firaun? Ayo kenal. Cilaka. Ibrahim, Maryam, Firaun. Tuh lihat, Firaun itu orang paling zot ke bumi, paling zalim, ngaku Tuhan. Jangan-jangan di Sukabumi juga ada yang begitu kan? Tapi itu agak kurang sehat. Manusia sekarang paling banter ngaku nabi, Firaun ngaku Tuhan. Kata Firaun, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling hebat. Manusia sekarang paling banter ngaku nabi. Coba lihat tuh, dulu ada Bogor, nah Kiai Muhyiddin, AM namanya, mantan pelatih bulu tangkis, ngaku nabi. Tapi memang yang setiap mengherankan, setiap ada yang ngaku nabi, ada pengikutnya, itu masalahnya. Gak usah heran kalau ngaku nabi, setelah nabi wafat banyak yang ngaku. Kata nabi gampang lah, nabi ya ba'di, gak akan ada nabi setelah saya.
Maksud kalimat itu, besok-besok setelah saya wafat ada yang akan aku nabi. Cukup katakan tidak, bukan. Katakan putus, bukan. Bukan, nggak ada nabi setelah saya. Nah, jadi kalau ada orang ngaku nabi, dari sejak dulu sudah ada. Yang paling heran itu setiap ada yang ngaku, ada pengikutnya. AM di Bogor, pelatih bulu tangkis, ngaku nabi, tangkap sama polisi. Interogasi, kenapa mengaku nabi? Saya ke Bogor, Pak, dapat wahyu. Bayangkan. Aduh, orang ke Bogor dapat tahlas, dia dapat wahyu. Bingung saya. Selesai itu rancakek, tukang cukur. Anda bayangkan tukang cukur ngaku nabi, ada juga pengikutnya. Jakarta nggak mau ketinggalan, ibu kota negara, levelnya mesti naik dikit, ngaku malaikat, LE. Gubernur dulu minta izin ke gubernur dulu, pengen daratin malaikat Jibril di Monas. Tangkap sama polisi. Polisi kita luar biasa, jangankan teroris, malaikat tangkap. Firaun tidak. Tuhan, ana rabbukumul a'la. Hobinya bunuh orang. Bunuhnya bukan bunuh biasa, baru lahir begitu borojol ambil sembelih. Nyembelihnya jatuhkan ke bawah, gorok berkali-kali. Itu ada di Quran surah kedua ayat ke-49, paling kiri sebelah atas. Wa idz najaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum. Ada dzabaha, ada dzabbaha, ada yudzabbihu, ada yudzabbihun. Beda. Dzabaha sekali sembelih, sekali. Kata Nabi, idza dzabhtum fa ahsinu dzibah. Kalau pengen nyembelih, sempurnakan sembelihan. Sekali aja, selesai. Dan jangan pernah mengasah golok di depan hewannya. Enggak boleh. Kandidat selanjutnya siap-siap, enggak boleh. Dosa. Jauhkan. Tapi kalau dzabbaha berkali-kali begini. Gorok. Kalau yudzabbihu hobi. Terus, present, continuous, future, mudhari', terus. Kalau yudzabbihun, banyak kan yang hobi. Zaman Firaun banyak kata rahimnya akan lahir seorang bayi, dia akan mengacaukan kekuasaan. Kalau datang yang seperti itu, maka segera selesaikan. Kata Firaun, keluarkan dekret pada saat itu, dampingi setiap perempuan yang mengandung, kalau lahir dia laki-laki, maka jatuhkan ke bawah, sembelih. Untung yang ini hidupnya tidak di zaman Firaun. Tuh, sembelih. Di zaman Firaun. Dan Firaun itu kata-katanya luar biasa. Kalau sudah keluar kata-kata, maaf, bukan Anda akan terhentak, tapi bisa kehilangan nyawa. Saya tidak senang dengan rambutnya. Tolong pisahkan kepalanya dari badannya. Bukan dicukur. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika akan diutus berdakwah kepada Firaun, dan Firaun berkolaborasi dengan pengusaha gelap namanya Qarun. Ini sudah pemimpin yang jahat berkolaborasi dengan pengusaha yang gelap. Firaun berkomplot dengan Qarun, maka nabinya pun diduetkan Musa dengan Harun. Pergilah kepada Firaun dan Qarun. Diabadikan di Quran surah ke-20 ayat 43 sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergilah kepada Firaun, dia telah menyimpang. Ingat baik-baik. Ini catatan yang pertama. Dalam Al-Quran ada catatan penyimpangan dari kekuasaan akan menjerumuskan pada kenistaan. Makanya saking sayangnya Allah diutus kemudian Musa, Harun datang dakwahi, tapi yang paling hebat, lihat baik-baik kalimatnya. Lihat baik-baik. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kata Allah, Musa, Harun datangi Firaun, dia sudah mulai menyimpang. Aku ini bukan ingin menjelekkannya, aku kirim kamu bukan untuk menegurnya, aku kirim untuk meluruskan supaya dia tetap bisa masuk surga, supaya baik lagi, supaya kemudian diangkat, diapresiasi. Jadi kalau kemudian ada Rasul, ada Nabi atau pewarisnya, para ulama, para ustadz menginginkan dan mengingatkan pemimpinnya pada suatu kebaikan, itu bukan berarti benci, bukan berarti ingin menjelekkan, itu artinya saking cintanya diingatkan supaya kembali pada nilai-nilai kebaikan. Itulah akhlak Quran. Di cara bacanya seperti itu. Kalau pemimpin tidak peka dengan nilai-nilai seperti itu, maka semua masukan dianggap sebagai sesuatu hal yang menghadirkan permusuhan. Tapi bagaimana cara mengingatkannya? Karena itu pun diatur oleh Al-Quran. Jangan tiba-tiba datang ke istana bawa pedang, tangkap. Baca ayat selanjutnya. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kata Allah, ingatkan dia dengan kelembutan. Sampaikan dakwah dengan lembut. Katakan yang baik-baik, katakan cinta, katakan baik, katakan ini, katakan itu. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Boleh jadi dengan kelembutan itu dia bisa sadar bahwa ada kesalahan dan dia berbalik untuk berbuat lebih baik dan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikian teman-teman sekalian, saya mau tanya,
Maaf, bapak dan ibu dibanding Nabi Musa soleh siapa? Nabi Musa. Dibanding Nabi Harun soleh siapa? Nabi Harun. Nabi Musa jelas surganya? Bapak jelas surganya? Belum. Baik. Nabi Musa dihisab? Ibu dihisab? Iya. Pertanyaan kedua, bapak dengan Fir'aun jahat mana? Fir'aun. Baik. Tetangga Anda dengan Korun buruk mana? Qarun. Pemimpin Anda dibanding dengan Fir'aun jahat mana? Fir'aun. Nabi Musa saja yang lebih soleh dibandingkan dengan Anda, surganya jelas, hisab tidak ada, dekat dengan Allah, diperintahkan kepada Fir'aun berdakwah, yang lebih buruk dibandingkan dengan Anda, jauh dari tetangga Anda. Maka katakan kata Allah yang lembut, yang baik, jangan mencela dan sebagainya. Anda siapa? Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum jelas, hisabnya sangat menegangkan. Berdakwah kepada tetangga Anda yang bukan Fir'aun, kenapa mesti kasar? Bergaul dengan teman Anda yang bukan Korun, kenapa mesti saling mencela? Cuma karena perbedaan sedikit. Dan yang paling hebat, perbedaan itu sebetulnya kadang-kadang terkait dengan ibadah. Dan masalah ibadahnya pun ada alternatifnya. Kenapa mesti ribut? Yang kunut dengan yang tidak kunut rame, masjid kosong, padahal yang salah itu yang tidak sholat subuh. Yang bismillah dijaharkan, yang bismillah disilentkan, ribut. Padahal yang salah itu yang tidak sholat. Bismillah hadisnya 70, cara bacanya 4. Bisa dijaharkan seperti pilihan al-Imam Asy-Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali seperti pilihan Imam Malik dan Abu Hanifah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dibaca silencier seperti pilihan Imam Ahmad bin Hanbal. Alhamdulillahirabbil alamin. Dibaca rakaat pertama, selanjutnya tidak, seperti pilihan Abu Hurairah di riwayat Al-Bukhari. Subuh 2 rakaat, rakaat pertama jahar Bismillahirrahmanirrahim. Keduanya tidak dibaca sama sekali. 4 cara 70 hadis. Dua-duanya teman, 4-4-nya ada dipraktekkan oleh Nabi. Yang jahar benar, silent benar, tidak dibaca benar, sekali baca sekali tidak juga benar. Tapi yang salah itu yang tidak sholat, yang kedua menggabungkan keempat-empatnya. Saya besokkan Sukabumi, Sukabumi itu beda, mesti sunnah banget. Besok subuh saya imami 4-4-nya cara saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Oh, gak bisa. Anda mesti pilih salah satu. Dan itu tidak ada kaitannya dengan kelompok-kelompok atau ormas. Bismillahirrahmanirrahim. NU. Allahumma hdina fiman hadait. NU banget. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammadiyah. Padahal itu dua pendirinya aja, saya lihat-lihat, saya teliti bahkan di kitabnya, itu tersambung nasabnya. Ternyata keduanya bersaudara, punya tali saudara, bersambung pada nasab yang sama, kembali kepada Nabi SAW. Tuh ya, saya urutkan. Pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, nama asalnya Muhammad Darwis, itu belajarnya bareng di Semarang pada Kiai Haji Soleh Darat dengan Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari. Beda usianya sekitar 7 tahunan. Itu dua-duanya belajar, kemudian pergi direkomendasikan ke Mekah belajar pada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Baik, dua-duanya punya nasab yang sama. Pulang Muhammad Darwis ganti nama Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Jukapindo bin Demang Jurang Jusapisan bin Kiai Gerebek bin Maulana Ishaq. Di Maulana Ishaq ini bertemulah nasab Kiai Haji Hasim Muhammad bin Asy'ari, mendirikan Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926. Kiai Haji Hasim bin Muhammad Hashim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim dikenal dengan Pangeran Pendawa atau Sultan Hadiwijaya bin Abdurrahman dikenal dengan Joko Tingkir bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Walid Raden Ainul Yakin bin Maulana Ishaq, bertemu di Maulana Ishaq. Siapa Maulana Ishaq itu? Anak Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini, keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir, keturunan dari Ali Zainal Abidin, keturunan Al-Husain. Al-Husain itu siapa? Adiknya Al-Hasan radhiyallahu taala anhuma. Keduanya anaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, suaminya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha, putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyambung. Jadi bersaudara, pendirinya bersaudara, ormasnya pun bersaudara. NU Muhammadiyah bersaudara, jangan mau dipecah belah. Jadi kalau ada orang kunut, saudara. Ada orang tidak kunut, saudara. Yang bukan saudara itu yang tidak saudara. Ini penting saya sampaikan nih. Saya pernah tugas di Mekah 2010.
Begitu Isya yang imamin Syekh Sudes. Di Saudi itu kan, di Mekah teman-teman, itu madzhabnya Hambali. Bismillahnya disirkan. Begitu dibaca oleh beliau Isya, saya betul di situ 2010. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di samping saya mengatakan, iki imamnya Muhammadiyah. Saya baru tahu ada Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Tuh. Balik kepada yang awal. Pemimpin itu jelas latar belakangnya, punya sifat kepekaan dengan rakyatnya, belajar dari kambing tadi. Cepat naik Nabi Muhammad jadi seorang anak, tumbuh usia 8 tahun, secara cepat saja kakek meninggal, sebelumnya diwasiatkan pada pamannya Abu Talib. Saya mau kasih satu contoh aja bagaimana seorang pemimpin jadi teladan. Perhatikan baik-baik, nanti ini ada 2 poin lagi, setelah ini kita selesai. Begitu tumbuh, istrinya Abu Talib namanya Fatimah binti Asad, itu siap memberikan makanan untuk anak-anaknya. Abu Talib ini, mohon maaf, keluarganya itu sangat sederhana, bisa dikatakan prasejahtera. Hartanya nggak banyak, tapi anak banyak. Ini yang banyak ditiru orang sekarang. Nah, dalam keadaan demikian diwasiatkan oleh bapaknya Abdul Muttalib, tolong rawat Muhammad SAW. Begitu dirawat, begitu amanah luar biasa. Istrinya berkata, kita muliakan titipan yatim ini. Setiap kali akan ada makanan diberikan pada anak-anaknya, maka akan dihidangkan Nabi Muhammad diprioritaskan. Tapi perhatikan apa respon beliau. Nih calon pemimpin, dan jiwa kepemimpinan sudah tertanam pada dirinya sejak kecil. Beliau tahu saya bukan anak paman, beliau tahu saya titipan, dan beliau bisa menempatkan dirinya. Beliau tidak berusaha untuk rebutan makanan, menempatkan prioritasnya, dahulukan untuk anak-anak, dan terfikir dalam benaknya bagaimana caranya meringankan beban paman, minimal tidak rebutan makanan. Dikala jadi jiwa-jiwa sejak kecil ditanamkan seperti ini, tahu diri, bisa menempatkan diri, mana hak pribadi, mana hak orang lain, mana kewajiban diri, mana kewajiban orang lain. Kata para ulama, setiap nafas kehidupan Nabi, bahkan setiap tapaknya jadi teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sejak kecil calon pemimpin ini sudah bisa menempatkan diri, mana hak, mana kewajiban. Jadi ketika terbawa sampai dengan dewasa jadi pemimpin yang sesungguhnya, beliau paham, ini hak saya, ini hak rakyat saya, ini kewajiban saya, ini kewajiban rakyat saya. Jadi tidak pernah ada riwayat dalam kehidupan Nabi, tercatat dalam kehidupan sejarah, Nabi pernah berebut makanan, Nabi pernah berebut kekuasaan, Nabi pernah merebut hak rakyatnya. Yang harusnya punya rakyat diambil kemudian ke kantongnya, yang harusnya kewajiban rakyat kemudian dikerjakan oleh Nabi. Tidak ada, teman-teman sekalian. Maka ini keteladanan yang ketiga. Seorang yang ingin meneladani Nabi, pemimpin yang hebat, dia mesti mengetahui hak dan kewajibannya, dan itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah saya katakan pada pemimpin-pemimpin di muka bumi ini, Anda akan dihisab, dan pada saat itu Anda akan sendirian. Anda akan sendirian, tidak akan pernah ada ajudan, tidak akan pernah ada yang lain menyertai. Semua akan dihisab sendirian dan akan ditanya di semua sudut. Kalau Pak Bupati sekarang memimpin 47 kecamatan, maka setiap nafas yang ada di kecamatan itu akan ditanya dan dihisab kepada Pak Bupati kelak. Dan antum jangan ketawa. Bukan, antum bantu Pak Bupati supaya derajatnya naik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup dengan amin, makanya antum pun harus menempatkan yang jadi hak antum, kerjakan dengan baik, yang jadi kewajiban antum, kerjakan dengan baik. Kata Pak Bupati, ayo bangun Sukabumi, bangun. Kata Pak Bupati, ayo subuh, subuh. Kata Pak Bupati, ayo kerja bakti, kerja bakti. Jangan antum bebankan di pundak pemimpin beban yang besar, tapi antum pun tidak punya kontribusi. Datang masyarakat demo di masa Ali bin Abi Thalib, Ali, sekarang keplok yang di belakang. Ali, kepemimpinan kamu ini kacau, banyak kekacauan, banyak demonstrasi, banyak pertikaian. Kenapa beda dengan kepemimpinan Utsman, Umar, bahkan Abu Bakar, pengganti Nabi SAW? Ali senteng aja, kata Ali, masa Abu Bakar, masa Umar, masa Utsman rakyatnya kayak saya, masa saya rakyatnya kayak kamu? Tuh, sepakat? 3. Kita agak cepat karena ini kalau sudah rafa dengan kasrah, kita kan mulai di kasrah dulu. Kasrah itu kecil, jadi yang kecil-kecil kita ambil dulu, kecil dari lahir naik sampai ke besar. Kasrah harakatnya i, makanya setiap i itu lembut.
Makanya kelembutan itu dilekatkan pada perempuan dalam harakat. Laki-laki a, perempuan i, anta, anti. Jazakallah khair, jazakillah khair, i kasrah. Harus tahu di fikih lughah itu ada makna, ada kasrah, ada fathah, ada dhammah, ada sukun, ada maknanya. Saya di Garut, Pak. Di Garut disuguhi buah sukun datang. Udah dibelah. Ustadz silahkan ini sukun. Saya bilang, Pak, ini bukan sukun, ini fathah. Kalau masih di atas pohon bulat itu sukun. Kalau jatuh ke bawah pecah kasrah. Bapak udah potong, masak, dihidangkan ke saya, ini fathah. Oh gitu Ustadz, ini nyata nih. Saya bukan cerita yang sembarangan. Ini nyata. Dia balik lagi ke istrinya ke dapur, dia katakan, Mama, kata Pak Ustadz, ini bukan sukun, ini fathah. Kasrah, rendah, kecil. Jadi kalau Anda di sini pulang-pulang bisa itikaf di masjid, pulang kan, tiba-tiba ada suara jam 2 di pohon-pohon. Anda nggak usah lari, bilang aja kasrah ya. Dia berubah. Fathah. Dhammah. Habis itu lari. Kasrah. Dan terakhir nih, jaga keseimbangan. Tahan, 2 terakhir. Di Nabi itu cukup menarik. Hubungan dengan makhluknya luar biasa. Aspek kepemimpinannya begitu luar biasa merakyat. Bahkan itu diwariskan kepada rakyatnya supaya memberikan pesan, kalau kamu jadi pemimpin setelah saya mesti begini. Makanya keluar hadis-hadis toleransi yang sangat unggul. Nih ya, saya mau kasih tahu nih. Nanti saya kasih rahasia besar, terutama pada Pak Bupati. Nabi masuk Madinah, jangan dikira sudah sejahtera. Rakyatnya masih akut dalam pertikaian. Aus dengan Khazraj diwariskan pertikaian ratusan tahun. Bangkrut kehidupannya kotor. Pertanian tidak banyak maju. Ya, tidak banyak berkembang. Jadi sumber daya alamnya itu tipis, sumber daya manusianya tidak siap. Apa buktinya? Nabi hijrah ke sana 5 tahun pertama belum berkembang. Lihat perang Khandaq, bagaimana diabadikan dalam sejarah. Setiap orang kelaparan karena nggak ada sumber makanan yang cukup. Rakyatnya kemudian datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya sudah kelaparan nih, saya sudah tahan dengan 1 batu. Nabi sangat terpaksa. Kalau enggak Nabi sembunyikan, cuman karena terpaksa memberikan contoh, dibuka oleh Nabi, oleh baginda pakaian beliau itu. Begitu dibuka oleh beliau, sabar ya, saya juga sama nahan dengan batu, kamu baru 1, saya sudah 2. Nabi. Namun kemudian beliau berdoa. Tapi yang paling dahsyat, dalam 5 tahun setelah itu, Nabi kan tinggal di Madinah itu 10 tahun. 5 tahun setelah itu surplus. Dahsyat. Maju. Semua aspek itu unggul. Sumber dayanya, pertaniannya, perkebunannya, logistiknya, administrasinya, macam-macamnya. Nabi tidak mewariskan kecuali kemajuan di setiap tempat yang disinggahinya. Dan tahukah Anda, semua alumni madrasah Nabi, termasuk mulai yang di Mekah, 40 orang, di rumahnya Arqam bin Abi Arqam, dimanapun mereka menginjakkan kakinya, maka tidak pernah ada tempat yang dipijak kecuali tempat itu maju. Silahkan cek. Amr bin As ekspedisi dari Afrika Utara, Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair sampai ke Syam. Sekarang 4 negara. Libanon, kemudian Syria, kemudian Palestina, kemudian Jordania. Ketika tempat itu dipijak, semuanya maju Muslim. Afrika Utara, gubernurnya Musa bin Nusir diutus Tariq bin Ziyad sampai nyebrang sampai ke Spanyol, semuanya maju. Sa'ad bin Abi Waqqas hijrah kemudian ke Ethiopia, ikut ekspedisi sampai dengan ke Cina. Ada sebagian sahabat mampir di Nusantara, dipijak. Jadilah kemudian Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina Selatan, Thailand Selatan, Rakhine sampai dengan ke Papua, sampai Flores. Semua maju pada masa itu. Silakan cek. Apa rahasia terbesarnya? Di antaranya adalah memaksimalkan interaksi dengan masyarakat sehingga semua saling peduli satu dengan yang lainnya. Tidak membebankan semua pada pemimpin, tapi pemimpin punya interaksi yang baik dengan rakyatnya. Dipersaudarakan oleh Nabi. Misal kalau ada di Sukabumi, semua orang Sukabumi saya persaudarakan. Yang kaya jangan bangga dengan kekayaannya, karena kalau sudah wafat tetap jadi almarhum. Ayo bantu yang kurang. Yang punya obat, bantu yang sakit. Yang nggak bisa ke rumah sakit, ayo bantu. Maka tidak pernah Anda temukan di zaman Nabi semua orang yang ke masjid, semua yang menghadap Nabi, kecuali mereka mendapatkan solusi. Sakit nggak bisa ke rumah sakit, dapat obat. Lapar dapat makanan, haus dapat minuman. Dan hebatnya Anda akan temukan di hadis-hadis Nabi SAW. Pernah dengar hadis ini? Jika seorang Muslim kemudian memasak makanan, baunya sampai ke tetangganya, maka bagilah tetangganya itu, walaupun cuma hafal kuahnya. Tapi cara baca hadisnya bukan seperti terjemahan. Anda yang makan opor ayamnya, kuahnya bagi tetangga, bukan.
Maksudnya walaupun cuma masak kuahnya bagi, supaya dia tidak seudon kepada Anda, negative thinking. Anda masak misalnya kuahnya opor, tapi isinya singkong. Dia tidak tahu kalau yang dimasak singkong. Maka Anda tidak bagi, dia katakan, oh, masak opor tuh bagi-bagi. Oh, padahal singkong. Padahal singkong. Maka bagi kemudian. Itu luar biasa kalau Anda praktekkan itu. Dan hadis itu tidak pernah mengatakan, ingat kalimat saya, hadis itu tidak pernah mengatakan kalau tetangga Anda muslim. Apakah di zaman Nabi yang hidup cuma orang Islam saja? Tidak. Ada Nasrani, ada Yahudi. Ini mungkin tetangga Anda ini ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Selama urusan keduniaan, membangun kota ini dalam urusan dunia, maka silahkan berbagi. Anda masak, tetangga Anda Kristen, bagi. Begitu sampai baunya, antarkan. Begitu dia tanya, kenapa? Aduh kok baik sekali. Katakan lewat lisan Anda dengan kejujuran dan keikhlasan, ini bukan baik, tapi Nabi memerintahkan saya untuk berbagi. Itu luar biasa. Bukan sebaliknya, yang Islam dikirimin, yang Kristen tidak. Aduh Pak, ini rawas ketinggalan opor teh. Mohon Pak, rawas bisa. Cuman sayang Bapak Kristen. Oh, tidak. Sampaikan, ketok pintunya. Begitu diketok, bagikan. Begitu dibagi, Pak, terima kasih. Jangan ucapkan terima kasih. Allah Tuhan kita memerintahkan saya untuk berbagi. Luar biasa. Dan hidayah menghunjam pada diri dia, itu caranya. Jadi kalau seperti itu luar biasa. Konsep bernegara bagus, bangsa kita terbantu, sejahtera insya Allah. Besok-besok pintu rumah Anda akan diketok lagi. Assalamualaikum, tuh bisa assalamualaikum tuh. Begitu Anda buka, Pak, apakah Allah sudah memerintahkan berbagi hari ini? Enggak apa-apa. Coba cek. Lihat hadis yang lain lagi. Jika seorang punya tanaman, kemudian buahnya merambat ke tetangganya atau keluar pekarangannya, maka itu hakun mustarak, hak bersama dengan yang lainnya. Anda punya rambutan, sekarang musim rambutan, memang buahnya tumbuh di tempat Anda, tapi tumbuh pohonnya di tempat Anda di pekarangan, buahnya merambat ke tetangga Anda. Kata Nabi, itu pun hak tetangga Anda. Anda keluar, lihat pohonnya, dia keluar, lihat buahnya. Jangan biarkan dia cuma melihat buah tapi tidak mendapatkan bagiannya. Sebelum dia minta izin, datangi kepada orangnya. Assalamualaikum. Kalau non muslim, Pak, selamat siang, pagi, sore, ataupun malam. Bapak kan keluar lihat rambutan. Memang punya bapak kan, itu memang pohon-pohon saya. Cuma buahnya merambat ke tempat bapak. Ini hak kita bersama. Aturan dari mana itu, Pak? Aturan Allah Tuhan kita semua. Bapak silahkan nikmati, jangan tunggu minta izin. Besok kalau mau ambil, ambil saja, Pak. Luar biasa. Dia ambil, dia nikmati. Cuman persoalannya besoknya ayam Anda main ke tempat dia. Dan dia belum tahu kalau aturan ayam beda dengan rambutan. Allah Tuhannya umat Islam begitu baik. Kemarin dikirim rambutan, sekarang ayam. Tapi nggak apa-apa, mungkin ayam itu mengantarkan Anda ke surga. Baik. Nah kalau ini kita praktekkan, dipersaudarakan semua, maka tugas pemimpin itu ringan. Ringan. Karena apa yang menjadi beban kerja beliau, kita bersama-sama mendukungnya. Dia nggak mungkin pemimpin kerja sendiri. Mau camat, mau bupati, apalagi presiden. Ketika punya kebijakan, turunkan sampai dengan ke bawah. Maka presiden memenuhi hak-haknya, pemimpin memenuhi hak-haknya, bupati memenuhi hak-haknya, kewajiban dikerjakan, maka kita pun kemudian memenuhi hak dan kewajiban kita. Dan dua-duanya akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Objektif? Sepakat? Takbir? Terakhir. Ini saya sudah beri bonus 30 menit. Harus sampai jam 10. Memang ini pengennya sampai subuh. Kasroh nih. Saya masih hafal Kasroh, Ibrahim, Maryam, Firaun. Ini yang terakhir nih. Contoh dari Nabi. Perhatikan baik-baik. Bapak Ibu, kalau cuma membangun, ayo silahkan bangun yang tinggi, gedung. Mau sampai pencakar langit ke atas, boleh. Bermewah-mewahan, silahkan. Gapai, bebas, cari dunia. Tapi Anda jangan lupa, kalau cuma seperti itu, sudah ada yang duluan, Anda telat. Firaun bangun piramid, sampai sekarang masih ada. Namrud bangun bangunan tinggi. Kaum Ad punya pahatan-pahatan yang hebat. Tapi apakah punya nilai di sisi Allah? Tidak. Karena setiap kita akan berpulang kepada Allah dengan waktu yang tidak kita ketahui, dengan keadaan yang sudah pasti. Dan celakanya, kita sebetulnya yakin akan wafat. Saya mau tanya pada Anda, siapa yang tidak akan meninggal? Boleh angkat tangan. Nah,
Pertanyaan kedua, siapa yang sekarang sampai malam ini tidak punya dosa? Boleh angkat tangan. Ayo, yang tidak punya dosa angkat tangan. Tuh, yang dosanya sedikit angkat tangan. Nggak apa-apa, angkat, saya pulang. Yang dosanya banyak angkat tangan. Ngaku. Ganti pertanyaan, siapa yang mau ke surga? Surganya Firdaus bersama Nabi. Tuh, manusia aneh. Maka ngaku banyak salah, hayang ke surga. Terus saya kasih tahu Nabi Adam, dikit aja nyobain buah kulit keluar dari surga. Anda kesalahan banyak, pengen masuk. Gimana cara menyelesaikannya? Maka tidak ada rumus yang lain dalam Al-Quran kecuali menutup kesalahan itu dengan amal soleh. Buka Quran surah ke-11 ayat 114. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kalau Anda mengerjakan yang baik-baik, maka kami akan gugurkan dosa-dosa yang buruk-buruk. Kerjakan amal soleh, maka akan menutup amal salah. Pahala nampak, dosa kurang. Pahala dari yang baik nilainya 10. Dalilnya Quran surah ke-6 ayat ke-160. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Kesalahan cuma satu. Ya, fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Kalau mengerjakan satu kali salah, salahnya cuma satu. Tapi kalau benar 10, bayangkan benar satu, nilai 10, salah satu, dosa satu, maka masih bisa nutup. Cuman persoalannya yang satu ini kadang banyak salahnya. Mata saja sampai hari ini berapa kali salah lihat? Coba. Ayo, waktu saya tadi nerangkan belusukan, di pikirannya banyak yang salah. Yang Anda bayangkan siapa coba? Ayo. Jainuddin. Nggak ada, tidak ada. Tuh, ada banyak yang itu akan dihisab tuh. Nih rumusnya gini nih di hadis Muslim. Lihat baik-baik. Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa daraba hadha wa safakat hadha. Awas, lihat baik-baik. Ada orang kemudian pernah sholat, pernah kemudian maaf sekali puasa rajin, zakat rajin, cuman sayang mencelanya juga rajin, menuduhnya rajin, berselisih rajin, bahkan ada yang menumpahkan darah menyebutkan nama Allah di dalamnya. Tembak orang, Allahu Akbar, bom orang, Allahu Akbar. Saya kasih tahu dari sekarang ya, kalau ada aliran pengajian seperti itu cepat-cepat tinggalkan. Cepat-cepat tinggalkan. Ada ngaji tiba-tiba itu kafir, bunuh aja, tembak aja, bom aja. Maka muncul dari bom panci, bom kulkas, bom macam-macam. Ingat, kalau ada yang seperti itu bukan mengantarkan Anda ke surga. Kata Al-Quran langsung disebutkan di Quran. Anda buka teman-teman sekalian, buka mushafnya lagi, pelajari lagi An-Nisa ayat 92 itu. Kata Allah, siapa yang merencanakan pembunuhan dengan sengaja, itu seakan-akan pesan kafling di neraka Jahannam. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammida fajazaa'uhu jahannam. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan, apalagi yang dibunuh orang beriman, maka seakan-akan dia sudah pesan tempat di neraka. Balasannya neraka Jahannam. Khalidan fiha, nggak akan keluar dari situ. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu dilaknat wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, siksanya berlipat. Makanya waktu kejadian tuh bom di Jalan Tamrin, duar meletus. Saya di Lampung, Pak. Langsung ada pertanyaan, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya jawab saat itu, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Nah, jadi kalau ada orang salat senang mencela, tukhadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Maaf, diambil pahala salatnya diberikan kepada yang dicela tadi, transfer gratis. Transfer. Hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Ada orang puasa menuduh, dibawa pahala puasanya diberikan pada yang dituduh. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis kebaikannya, dibawa dosa orang dizalimi itu ditimpakan kepadanya. Fatuliha finnar, maka dilemparkan ke neraka. Hati-hati. Maka mesti ada keseimbangan. Saya tidak mencela ustaz, bagus. Tidak seperti orang itu tuh perwisaannya sama. Maka yang pertama habdum minan nas, kedua habdum minallah. Habdum minan nas memberikan keteladanan dalam kekompakan menata negara dan tempat. Habdum minallah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu Anda dekat dengan Allah, apa yang kemudian terjadi? Maka Allah turunkan semua pintu keberkahan ke tempat itu. Dalil Quran surah ke-7 ayat 96. Perhatikan kalimatnya. Saya tutup. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama' wal ardh.
Kalaulah satu penduduk negeri, Qura jamak dari Korea, Korea Sukabumi, Korea Sukabumi dengan sekian kecamatan 47, ada sekian desa, ada sekian kelurahan, semua mau beriman dan meningkatkan takwa kepada Allah. Kata Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kami akan buka semua pintu keberkahan di langit dan di bumi. Dan takwa tidak disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 115 kali kecuali dibagi dua bagian. Satu, hablum minallah, hubungan dengan Allah. Buka Quran surah kedua ayat 2 sampai dengan 3 itu. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil. Siapa mutakin di situ orang takwa? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Anda ingin dapat berkah dari Allah tapi Anda jauh dari Allah, bagaimana bisa mendapatkan berkah? Makanya ayo bangun kedekatan dengan Allah. Allah yang punya rezeki, Allah yang punya kemudahan, Allah yang punya segalanya. Anda susah, dekati pemiliknya. Anda dekat dengan Pak Bupati, mudah urusan di Sukabumi. Anda dekat dengan Allah, mau kemana pun jangankan di bumi, keluar bumi pun mudah, gampang. Maka dekati Allah. Jadi kalau Pak Bupati minta Anda, Pak Camat minta Anda misalnya, ayo isi masjid di Sukabumi, ayo datang ke musola, Anda mesti semangat. Karena bukan karena sekedar ibadah, akan menjadikan kehidupan di Sukabumi lebih mudah. Saya senang nih ceramah begini, sebab kalau cuma yang cerita Ustadz Adi, Pak Bupatinya nggak ada, mohon maaf, yang sampai cuma informasi. Nyampainya cuma informasi, sholat yuk, ayo, begitu pulang, oh tidur. Tapi kalau Pak Bupati tidak, begitu disampaikan bukan kata-kata, langsung memo tulisan, tanda tangannya dituliskan. Semua muspida, muspika sampai kecamatan Caringin, waktu-waktu untuk sholat maka berhenti tunaikan sholat dulu. Untuk warga Sukabumi, untuk waktu-waktu subuh ke masjid, khususnya Sabtu dengan Ahad, Bapak tidak usah pikirkan berapa yang ke masjid, karena Bapak tidak akan dituntut berapa banyak yang menunaikan ibadah. Tapi yang paling dahsyat, jika dengan tulisan dan tanda tangan itu ada orang datang ke masjid satu saja, maka Pak Bupati akan mendapatkan semua pahala dari orang itu, tidak tanpa dikurangi sedikit pun. Dalilnya di hadis Muslim nomor hadis 1893. Perhatikan kalimatnya, man dalla ala khair falahu ajruhu mithla ajri fa'ili min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Siapa yang memfasilitasi walau hanya menunjukkan pada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Berapa masjid ada di Sukabumi ini? Tanda tangan keluar. Setiap satu masjid satu orang datang, kalikan dengan berapa banyak yang ke masjid karena tanda tangan itu. Apa yang terjadi? Semua pahala orang itu. Bukan cuma sholatnya, ke masjid itu baru nyampe di hadis Muslim dapat 25 kebaikan. Jarak satu ke dua 500 tahun, dua ke tiga 500 tahun, tiga ke empat 500 tahun. Begitu masuk dapat 25, Pak Bupati langsung transfer. Begitu masuk baca doa, dapat lagi pahala. Salat tahiyatul masjid, baca Quran. Baca Quran itu kan luar biasa. Quran itu beda, satu hurufnya 10. Bukan bacanya setiap huruf. Apa dalilnya Ustaz? At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Silakan bacakan hadisnya. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari kitabullah 10 kebaikan, dapat 10. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, lamin harfun, mimun harfun, wa likulli harfin asyru hasanat. Tapi alif lam mim, alifnya satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap huruf 10 kebaikan. Bayangkan begitu masuk baca Quran, dan hampir nggak pernah ada orang baca Quran cuma satu huruf. Nggak ada. Siapa? Kenapa ke masjid? Karena tanda tangan Pak Bupati, pahalanya udah kebanyakan. Bacanya satu huruf aja. Iya ya. Oh gitu. Nun sudah 10. Bonusnya apa? Bonusnya berkah turun. Tenang, nyaman. Tuh Brunei, waktu mendeklarasikan deklarasi, kami mau syariat Islam, kami mau teguh berislam, sampai sekarang nggak pernah ada gangguan. Gempa kosong, silahkan cek. Isu-isu lain kosong. Jadi kita itu dilindungi undang-undang. Kalau mau ke masjid itu dilindungi undang-undang. Silahkan buka pasal 29 ayat kedua. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Dijamin. Jadi kalau Anda ke masjid dijamin, Anda puasa dijamin, Anda haji dibantu, malah Anda baca Quran dijamin. Makanya sebetulnya orang liberal, orang sekuler, PKI misalnya, komunis gak boleh ada di negeri ini karena bertentangan dengan undang-undang. Liberal tuh gak boleh masuk sini karena liberal tuh menjauhkan kita dari agama. Undang-undang nyuruh kita mendekat kepada agama. Orang tua kita paham kalau dekat dengan Allah berkah turun. Ada orang-orang belakangan membuat kita jauh dari Allah.
Ada orang kurang bagus, mohon maaf, terjebak dalam kehidupan pergaulan yang bebas. Akhirnya laki-laki merasa perempuan, perempuan merasa laki-laki. Muncullah homoseksual, muncul lesbian. Kita bantu dia untuk tobat. Tiba-tiba orang di bawah datang, ngapain tobat? Kamu memang udah fitrahnya begini. Fitrahnya, fitrah pala lu. Itu bahaya. Kita ngajak orang mendapatkan hidayah, dia mencegah orang dapat hidayah. Semua agama sama, menuju Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Saran saya, kalau mengaku muslim ada yang seperti itu, coba tawarkan padanya, kalau nanti meninggal kami bakar ya. Katanya sama semua caranya. Nah, jadi hati-hati teman-teman sekalian, kalau anda mau ibadah, ibadah. Sebab kalau anda bagus dengan manusia, maaf, tapi hubungan anda dengan Allah buruk, silahkan tata sehebat-hebatnya, tapi anda tidak akan pernah menghentikan satu longsor. Kalau sudah Allah tidak suka, maka Allah tegur kemudian, bikin sedikit aja, goyang dikit, longsor, gempa, banjir, tsunami, disingkat LGBT. Longsor datang, gempa turun. Pak Bu, berapa tadi korbannya yang saudara kita? 32. Saya insya Allah kami menyumbang setiap tadi yang korban masing-masing 2 juta rupiah, insya Allah kami transferkan. Dan insya Allah saya juga akan mengirimkan 3.000 mushaf. Ya, kami titipkan insya Allah lewat Pak Bu 3.000 mushaf. Besok kalau perlu kami kirimkan ke sini, kalau kendaraannya sudah siap. Saya ingin diantaranya insya Allah warga Sukabumi dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bersama-sama Pak Bupati kita membangun dari level Sukabumi dulu dengan lebih baik. Ayo bergaul dengan baik, ajak saudara-saudara yang lain untuk menjadikan kesejahteraan di Sukabumi. Walaupun non muslim kita rangkul dalam urusan dunia. Silahkan berbagi dalam urusan dunia yang dibenarkan oleh syariat kita. Tapi kalau dalam urusan ibadah, kita sudah punya konsep lakum dinukum. Itu konsep yang paling indah. Gak boleh maksa, la ikraha fid din. Kalau anda maksa, awas ya, maksa orang masuk Islam itu udah dosa. Udah dosa. Baik dengan cara lembut ataupun kasar. Cara lembut misal pakai Indomie. Datang ke daerah longsor, ayo masuk Islam, Indomie, Indomie. Tuhan kita tidak seharga Indomie. Kasih tahu, jelas ya. Urusan ibadah masing-masing, urusan dunia kita kerjasama dan kita berharap bermohon insya Allah mudah-mudahan Indonesia ini diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ingat pesan saya baik-baik, tidak ada yang paling dahsyat sumber daya di muka bumi ini kecuali Indonesia. Dan tidak ada orang-orang juga yang pintar bakat-bakatnya kecuali dari Indonesia. Orang Indonesia itu luar biasa teman-teman sekalian, luar biasa. Demi Allah saya katakan, demi Allah saya katakan, belajar bahasa, kalau orang Cina bahasa Inggris ketahuan Cinanya. Orang Indonesia bahasa Inggris nggak ketahuan tuh. Ini orang Inggris, orang Indonesia. Demi Allah saya katakan, orang India pakai bahasa Arab datang ke Arab ketahuan mereka bahasanya. India. Anak ila bisa ya. Orang Sukabumi ke Arab gak bisa nebak nih orang mana. Bahasa luar biasa. Alhamdulillah. Min aina anta? Ana min hubbid dunya. Masya Allah. Tuh unta Arab sampai sekarang gak bisa bahasa Arab. Ribuan tahun di Arab, beok Sukabumi bawa ke sana. Cuman 3 hari. Assalamualaikum. Kaifa hidup? Beliau aja bisa, masa anda nggak bisa? Udah malam ya. Iya, anda sih terus aja. Saya masih jauh ya. Baik, insya Allah semoga dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga insya Allah kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya mau komitmen sekali lagi. Insya Allah siap mendoakan semua muspida di Bekas di Sukabumi ini dekat dengan Allah, siap dibantu untuk mensejahterakan Sukabumi, siap insya Allah. Baik, maka dari itu saya berikan lagi pesan, ingat baik-baik, kita belum berdoa, ingat pesan saya. Maka insya Allah yang pertama saya persaudarakan semuanya supaya bisa saling membantu dalam kebaikan, siap insya Allah. Yang kedua, insya Allah saya kirimkan mushaf sebagai jembatan untuk mendekat kepada Allah. Ya, kami kirimkan 3.000, insya Allah ini pendahuluan. Nanti saya akan berkoordinasi dengan Kiai Muhyiddin. Beliau insya Allah sedang menyiapkan dan sudah menginisiasi adanya di sini satu rumah sakit atau klinik. Nanti kami akan coba bicara dengan komunitas dokter yang dalam kelas Attention Learning Center.
kita nanti insya Allah akan support datang ke sini dengan sekitar kurang lebih 40 dengan 50 orang dokter. Nanti kita akan buka pengenalan dan mungkin juga pengobatan gratis bagi siapa yang ingin berobat di warga ini. Ya, insya Allah. Baik. Nabi menutup ta'limnya dengan 3 cara. 1, cukup dengan hamdalah kalau ingin singkat. 2, kifaratul majlis, kalau di majlis ada sesuatu yang tidak baik supaya Allah kemudian menghapusnya. Dan yang ketiga, kadang beliau berdoa dan sahabatnya mengaminkan atau mengikutinya. Saya ingin gabungkan ketiga-tiganya, semoga dengan itu bertambah luas keberkahannya si Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dengan baik dan khusyuk, semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan da'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ummatihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma ya Allah innaka antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ya al-ghafir al-ghaffar al-ghafur rahim an taghfir lana ya Allah ya rabbal alamin la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Duhai Allah, kami mohon kepadamu, kami mohon ya Allah dengan segala asmamu yang mulia, sifatmu yang paling indah, kami mohon jika ada satupun di antara kami yang datang di tempat ini membawa lumuran dosa, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada di tempat ini yang datang membawa kegelisahan, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma ya Allah wala asiran illa yassartah, jika ada yang datang ke tempat ini membawa kesulitan, sulit di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, maka dengan keikhlasan amalannya mohon angkat ya Allah segala kesulitannya dan mudahkan segala hidupnya. Allahumma wala maridan illa syafaitah, jika ada di antara kami, kerabat kami, keluarga kami ya Allah tengah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma inna nas'aluka ya Allah anta hafidh ya Allah ala umara'ina ya rabbal alamin waj'alhum udala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, mohon jaga para pemimpin kami dan mohon jadikan mereka para pemimpin yang adil dalam keputusan mereka ya rabbal alamin. Allahumma khaffif hisabahum yawmal qiyamati ya arhamar rahimin. Ya Allah, mohon ringankan hisab mereka di hari kiamat ya Allah ya arhamar rahimin. Bimbing mereka untuk kembali ke jalanmu dengan baik dan memberikan keputusan yang terbaik dalam ridhamu ya arhamar rahimin. Ya Allah, bimbing mereka yang salah untuk bertaubat, lembutkan hati mereka sebelum mereka wafat ya rabbal alamin. Sadarkan jiwa mereka ya Allah bahwa dunia ini bukan selamanya, suatu saat mereka akan berpulang kepadamu untuk dihisab ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah fad ulama'ana waj'alhum mukhlasin. Allah, mohon jaga para ulama kami ya rabbal alamin, jadikan mereka orang-orang yang ikhlas dalam menyampaikan risalah dakwah ya arhamar rahimin. Jaga mereka ya rabbal alamin, jauhkan dari gangguan-gangguan yang mengurangi keikhlasan mereka kepadamu ya arhamar rahimin. Jaga mereka dari gangguan-gangguan ya Allah dan melangkahi dan menghambat dakwah kepadamu ya arhamar rahimin. Allahumma ya rabbal alamin, Allahumma barik lana ya Allah, barik lana ya Allah, barik fi baldatina ya rabbal alamin wa khasatan fi qaryatina fi hadhihi Sukabumi ya arhamar rahimin. Ya Allah, anugerahkan dan turunkan keberkahan pada kami ya Allah, di negeri kami ya Allah, dan khususnya di kota Sukabumi ini ya arhamar rahimin, di kabupaten Sukabumi ini ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana, Allahumma ij'alna ya Allah min ahli al-Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan kami termasuk bagian dari ahli Quran, jadikan Al-Quran sebagai teman kami di dunia dan pemberi syafaat bagi kami di akhirat nanti ya Allah. Alhiqna bis salihin ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu min Allah wa kafa billahi 'alima. Ya Allah, mohon satukan kami ya Allah dan jadikan kami ya Allah bersama Rasulullah SAW di surga nanti ya Allah, dengan orang-orang saleh, dengan para syuhada, dengan orang-orang jujur. Itulah kenikmatan terbesar yang mampu kami dapatkan dari janjimu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.